Oke ya. Teman-teman, saya pertama kali sebelum menyampaikan ini saya harus kasih tahu bahwa saya bukan gamers ya. Saya bukan gamers, tapi memang kebetulan yang lalu itu diminta menyampaikan ini di GKY Puri dan saya menerima. Kenapa? Karena saya suka membaca dan itu buku yang bagi saya menarik dan saya baca. Dan juga saya memang sempat bukan sekolah secara khusus, tapi saya punya kakak rohani yang sekolah khusus Cultural Studies dan saya juga diberi bacaan-bacaan tentang studi budaya kontemporer. Saya bukan gamers karena memang waktu kecil nggak punya uang untuk beli games gitu ya. Mama papa saya nggak kasih game gitu ya, nggak punya cukup uang begitu. Akhirnya saya seringnya main game di tempat teman, tapi waktu main game sering mengalami ketidakadilan begitu ya. Jadi saya akhirnya nggak jago main game, nggak mau main game, saya langsung olahraga yang real begitu teman-teman. Jadi sebetulnya pasti ada keterbatasan ketika bukan gamers menyampaikan games. Tapi karena saya membaca dari seorang gamers yang juga teolog begitu ya, tentunya kita bisa banyak dapat belajar di sana. Dan ternyata lewat penyampaian ini sebelumnya di GKY Puri ada pertanyaan-pertanyaan dan ada respon yang sangat menguatkan. Nah, biasanya ketika game ini disampaikan ada dua kontra. Kalau orang tua pengennya gimana caranya anakku berhenti main game. Kalau anak-anak jangan sampai ini seminar saya dibuat neken-neken saya lagi tentang game segala macam, sehingga kadang-kadang posisi saya bisa disalahpahami. Wow, dianggap yang mungkin nggak cocok buat anak millennials atau yang sebaliknya kurang tegas ya. Karena saya berusaha untuk melihatnya, melakukan kritik terhadap duanya, terhadap gamersnya, tapi juga terhadap yang anti gamersnya teman-teman ya. Jadi berusaha, dan ternyata ke buku ini juga sebetulnya ada sama di situ begitu rekan-rekan ya. Dari sebuah buku sebetulnya saya tidak akan panjang membahas bukunya, tapi cukup bagus ketika dibahas. Jadi ada seorang tokoh yang dia seorang gamers, tapi dia seorang teolog, dan teolog ini namanya Frank Bosman, dan dia cukup terkenal. Saudara bisa baca di situ ya latar belakangnya. Dia memang mendalami cultural theology dan video games. Jadi bagaimana teologi di dalam pergerakan budaya hari-hari ini, dan dia banyak menulis jurnal ya, itu ada Games and Culture, Game Environment, dan dia juga menulis tentang Jewish Christian Perspective, jadi studi teologi dan religion. Jadi waktu saya coba search tentang orang ini, dia juga memainkan game, ada YouTube-nya, bagaimana dia cerita tentang game. Jadi ini memang seorang tokoh. Jadi seorang tokoh yang sebetulnya ketika menulis ini cukup mengejutkan saya. Ternyata ada ya. Ternyata ada. Dan ini sesuatu yang sangat penting, karena ternyata setelah saya menyampaikan seminar ini, teman-teman, ada beberapa gamers Kristen. Bahkan ada anak teologi yang kontak saya, thank you banget begitu ya. Karena ada dari mereka itu yang menyembunyikan ketika sekolah Alkitab, itu menyembunyikan karena nggak mau dianggap gamers gitu ya. Ada yang mungkin ini tidak rohani dan segala macamnya. Tapi di sini ada satu ruang yang terbuka. Nanti rekan-rekan bisa melihat ya, yang sebetulnya saya tersadarkan melalui persiapan saya ketika menyampaikan ini rekan-rekan. Nah, saya akan mulai. Sebetulnya keresahan buku ini ada hal yang diangkat rekan-rekan. Kenapa? Karena ternyata banyak anak-anak, bahkan di sini dituliskan pembuat game yang cukup sukses, ternyata mereka adalah anak-anak Kristen, tapi mereka melihat ada ketidakhubungan antara kekristenan dengan game. Ya, ini tadi ada yang mengatakan, yang Edmund Macmillan itu dia membuat game yang namanya Binding of Isaac, ini cukup terkenal rekan-rekan. Dia mengatakan bahwa ketika dia main game, papa mamanya sangat sangat konservatif, sangat apa ya, sangat percaya firman Tuhan, itu sering mengatakan bahwa kamu akan masuk neraka kalau kamu main ini game-game tertentu yang namanya itu. Jadi mereka itu mengalami sebuahnya tidak boleh, aturannya itu pakai ya kamu nanti masuk neraka. Terus yang bawah itu dia bilang teman-temannya main game, banyak orang Kristen main game, tapi nggak ada dibahas ya. Nggak ada yang mengoneksikan itu dengan Tuhan begitu loh. Jadi ini sesuatu yang menjadi keresahan, dan mereka berhasil
ada yang membuat game yang terbaik, juga ada yang menjadi theologian, saudara-saudara ya. Ini sesuatu yang real sebetulnya ya. Dan saya juga melihat fenomena di gereja banyak sekali yang main game ya. Hamba Tuhan juga ada gitu ya. Saya juga pernah main game walaupun bukan game-game yang ekstrim ya. Ketika mempersiapkan ini juga semalam gitu, ternyata anak saya ini ada Airin, ini diajak main game semalam. Kami sekeluarga tanpa saya gitu ya, main game, anak saya, istri saya sama Airin, dan mereka ketawa bahagia. Anak saya ngajak hari ini begitu ya, tapi saya bilang ada seminar begitu teman-teman. Jadi ada realita yang sebetulnya didiamkan, tidak diungkap, tidak diceritakan, tidak dikritisi, tidak dibahas atau dilihat positifnya teman-teman. Langsung pokoknya itu bad ya, bad. Nanti bikin kamu bodoh lah. Padahal di gereja saya ada satu anak ya, baru lulus dari ITB penerbangan, gamers gitu teman-teman, gamers begitu loh. Dan ada beberapa yang pintar itu gamers di gereja saya di GKI Puri ya, dan cukup dewasa begitu ya. Rekan-rekan, ini adalah keresahan, dan bagaimana sebetulnya Bosman ini melihat fenomena ini, rekan-rekan, melihat fenomena game ini dan terkaitannya dengan teologi. Ya, memang nanti di buku dia itu dibahas bagaimana game-game yang dibahas itu game-game yang bersifat yang bisa diselesaikan, karena ada game-game yang sebetulnya kita mainin seumur hidup nggak selesai. Contohnya Dota, ya Warcraft sampai hari ini itu nggak selesai-selesai, itu nggak ada finishnya. Finishnya ya mungkin kita meninggal atau perusahaannya bangkrut teman-teman gitu ya. Itu sesuatu yang ada game-game seperti ini yang memang dibahas di sini, sesuatu yang bisa diselesaikan, ada jamnya dan segala macamnya rekan-rekan. Dan dia mencoba melihat secara teologi. Inilah pemikiran yang saya sarikan dari beberapa tulisan dia yang penting. Jadi sebetulnya kalau di dalam berteologi itu ada sumber kita begitu ya. Sumber yang terutama tentunya Alkitab, teman-teman. Ketika kita berteologi, sumber berteologi itu awalnya Alkitab. Tetapi yang kedua adalah tradisi. Ya memang Katolik dan Protestan rada berbeda. Kalau Protestan back to the Bible, tapi kenyataannya ketika kita bersekolah di sekolah teologi Protestan, kita juga belajar tradisi begitu ya. Tradisi daripada Protestantisme, tafsirnya dan segala macam yang doktrinnya. Tapi juga ada lagi alam begitu ya. Jadi ada wahyu Allah yang dinyatakan melalui Alkitab ya, kebenaran-kebenaran Allah, bahkan ada yang melalui alam. Dan ternyata Bosman ini menaruh satu bagian lagi, yaitu budaya, cultural. Ternyata di dalam cultural itu, budaya ini kan diciptakan oleh manusia, ya. Di dalam artefak-artefak budaya, novel, film, ya, TV, ya, cerita, musik, itu juga menjadi sebuah ruang yang kita bisa berteologi di sana, teman-teman. Ya, kita bisa mendapatkan apa? Pernyataan dalam tanda kutip. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari wahyu Allah menyatakan. Kenapa? Karena itu diciptakan oleh manusia yang dianugerahi Allah dengan kepandaian, dengan kreativitas, dan itu ada kalau kita bilang serpihan kebenaran di sana, begitu ya. Walaupun tentunya kalau absolute truth ya, the Bible begitu ya, firman Tuhan yang menjadi utama. Tapi sebetulnya yang menulis budaya-budaya ini kan juga banyak orang Kristen ya. Kalaupun dia nggak orang Kristen, dia kan ada di dalam sebuah zaman yang sebetulnya kita juga tahu peradaban Barat juga banyak orang-orang Kristen, banyak peradaban yang terpengaruh dengan Christianity. Tetapi kalaupun itu di dalam Timur, kita juga ada doktrin namanya General Revelation yang ada wahyu pernyataan Allah gitu ya. Walau sekalipun dianggap tidak menyelamatkan, yang ada di sana rekan-rekan. Dan sebetulnya Bosman itu menaruh game itu sejajar dengan novel, film, ya, karena dia produk budaya. Produk budaya. Kita tahu tadi ada orang Kristen yang juga menciptakan game, ya. Jadi game ini sebagai logi teologiki, jadi teologis itu sebagai apa? Sumber dari penciptaan Allah sebagai pencipta, penyelamat, dan pemenuh kehidupan yang juga bisa kita menimba, walaupun tentunya rekan-rekan juga harus berhati-hati ya. Berhati-hati begitu ya, karena memang tidak diciptakan secara khusus untuk menyatakan Allah, kecuali nanti kita mungkin berjumpa dengan gamers pencipta games yang Christian ya. Dan jujur ketika saya mempersiapkan ini, saya rindu ketika lihat anak saya bermain, saya rindu ada gamers yang sebetulnya tahu
Bagusnya game apa untuk bisa memikirkan ulang gereja ataupun institusi Kristen bagaimana bisa menciptakan game gitu ya. Karena saya bayangkan perjanjian lama itu kalau dibikin game itu keren banget gitu ya. Ada kerajaan-kerajaan, ada wah itu anak saya bisa hafal langsung gitu cerita-cerita Alkitab. Bagaimana politiknya, ada moralnya umpamanya. Kalau mau naik level ini harus menghafalkan teks ayat suci gitu ya. Wah, itu kan menarik sekali itu pasti teman-teman. Tapi itu enggak ada. Kenapa? Mungkin gara-gara kita terlalu negatif begitu ya terhadap games ya. Saya tidak mempositif-positifkan Saudara. Tapi ini sebagai ruang ya. Karena jujur game sekarang kan beda ya. Kalau zaman kuno kita main, contohnya kita main engklek gitu ya, atau kita main gobak sodor, kita main beteng, itu kan game gitu ya. Kita senang kita ciptakan di sini, kita main di sana, begitu kan? Lalu muncul mulai digital, TV itu muncul gitu ya. Kita main, kita pakai tombol, ada TV di sana. Tapi sekarang kan berkembang, ada dunia virtual di sana, kita bisa masuk ke sana teman-teman. Kita ada di sana, ketemu orang dari berbagai tempat yang berbeda. Jadi ada perkembangan di dalam game sebetulnya. Tapi intinya game kan membuat orang bisa bermain, enjoy di sana sebetulnya. Tentunya tetap ada bahayanya ya rekan-rekan ya. Ada bahayanya begitu ya. Karena nanti kita bisa lihat juga tentunya ada bahaya-bahaya yang ada di sana begitu ya. Teman-teman ini sebuah PR bagi saya ketika mempersiapkan ini. Sehingga beberapa anak yang menghubungi saya mengatakan ada seorang anak dia sedang sekolah teologi dan dia thank you banget. Wah, saya bilang kamu belajar dong. Siapa tahu belum ada teolog gamers di Indonesia begitu loh ya. Kamu karena saya nggak ahli games, jadi kamu tahu pergumulannya, kamu tahu kecanduannya gimana, sehingga nanti kamu bisa menceritakan Tuhan di kalangan gamers. Bagaimana kamu belajar teologi, bagaimana kamu mengajarkan makna hidup, bagaimana kamu bisa bantu mereka anak-anak di gereja itu secara real. Kalau saya terbatas karena saya bukan gamers, ya saya tidak pernah kecanduan games. Kalau saya basket sampai habis-habisan, tapi kan basket ada batasnya. Kenapa? Fisik saya nggak mungkin bisa 24 jam. Kalau game itu masih memungkinkan, saudara-saudara. Itu ada berbeda, walaupun itu juga berbahaya ya, rekan-rekan. Jadi ini ada sesuatu yang real. Tapi di sini dia mengatakan bahwa game itu menjadi sebuah tempat untuk kita bisa menjadi lokus ya, teologiki. Ya. Saya akan lanjutkan bagaimana dari Bosman. Lalu rekan-rekan, karena dia mempelajari sebuah cultural theology, jadi dia mencoba melihat bagaimana kerja Allah di dalam budaya sekuler, ya. Bagaimana kerja Allah di dalam budaya sekuler, ya. Dan kita sedang memasuki di bagian kedua tahun 20 itu menurut Bosman itu sebuah kebangkitan teologi budaya, ya. Ini ditandai dengan apa? Ada kontekstualisasi teologi. Bagaimana teologi itu bisa kontekstual. Tetapi itu tidak selesai, saudara-saudara. Mengapa? Karena muncul yang namanya multicultural. Ya, multicultural. Ketika zaman informasi masuk, itu segala budaya dari berbagai penjuru dunia itu bisa benar-benar masuk ke dalam dunia dengan adanya internet. Itu ada semua, ya. Mau cari yang popular science, popular culture, hiburan, religion, spirituality itu benar-benar hadir di dalam budaya sehingga ini sudah multicultural. Manusia itu sudah lintas budaya begitu ya. Saya kaget karena melayani banyak anak muda kadang-kadang ternyata saya kaget. Dia sudah dia Kristen tapi dia ternyata sudah membaca beberapa mindfulness, Buddhism begitu ya dan mencoba bermeditasi gitu ya. Ada yang semua sedang mendalami yoga, bagaimana tubuh dan spiritualitas. Kristen melayani ya, ada di dalam lingkungan Kristen. Jadi kita tidak bisa membendung saudara-saudara. Ini sebuah budaya, sebuah ledakan. Dan mana ditandai ya di zaman ini di dalam budaya teologi akhirnya spiritualitas itu di mana-mana ya. Dan kita memasuki era juga yang disebut sebagai post spirituality di mana akhirnya orang itu mulai meninggalkan religion dan mereka orang mulai lari ke spirituality. Karena kalau religion itu ada institusinya, institusi yang jelas, nyata, mereka mulai mencari ke alternatif spirituality yang mereka bisa pilih dari barat atau dari timur begitu. Bahkan bisa mengintegrasikan spiritualitas sendiri, ya. Sehingga saya kaget juga ketika kemarin saya sempat mendengarkan YouTube, ternyata ada seorang teolog, kalau saya tidak salah dengar, dia juga ternyata seorang guru Zen.
Dia teolog Kristen, tapi dia ternyata guru Zen, dia master, jadi dia mengajar Zen Buddhism. Jadi kita memasuki sebuah budaya itu multicultural, teman-teman ya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Dan agama-agama, institusi agama yang besar itu mulai dikritik. Ya, dikritik. Ada kritik terhadap kekuasaannya dan segala macam. Maka mereka lebih memilih, generasi sekarang memilih, aku menjadi spiritual, tetapi aku tidak mau menjadi religion. Aku nggak ada religion without religion. Agamaku nggak ada agama karena spirituality itu melampaui agama, teman-teman ya. Tapi di sini menunjukkan apa? Abad modern itu udah lewat. Orang modern itu ateism berkembang, nggak ada lagi religion, Tuhan itu udah mati. Tapi sekarang kita masuk ke zaman post secular, ya. Itu zaman sekuler, Tuhan mati. Kita sekarang masuk ke satu zaman yang ternyata enggak. Ternyata spiritualitas hidup. Ya, spiritualitas hidup. Maka itu gereja harus tahu pendekatannya sekarang bagaimana ya melayani. Dan jangan salah, nanti saya ketika baca kok cocok banget. Ternyata Bosman itu juga melihat ternyata game itu bisa loh sebagai sebuah religious act, tindakan religious atau spirituality sebetulnya, teman-teman ya. Dan dia juga melihat di dalam cultural theology itu apa? Ternyata perak dan emas yang didapatkan Israel dari Mesir gitu ya, itu bisa digunakan dua hal. Bisa digunakan untuk apa? Mesir kan bukan umat Allah. Bisa untuk membuat berhala, tapi juga membuat kemah pertemuan. Jadi bahannya sama, modalnya sama, tapi satu digunakan untuk membuat berhala, yang kedua digunakan untuk membuat kemah pertemuan. Jadi kita harus melihat budaya ini ada apa dengan budaya dan bagaimana gereja melayani budaya ini. Ya, salah satunya yang kita bahas ini game, budaya dunia game yang sebetulnya besar. Ini bisnis besar, ini budaya besar. Mungkin kita tidak masuk aja, saudara-saudara. Ya, ini punya bahasa sendiri, ya, bahasa sendiri, dunia sendiri yang kita tidak ada sana. Dan banyak ya anak-anak kita itu ada di sana. Tapi nggak ada orang yang mau hadir di sana. Ya. Saya udah ketuaan, kayaknya nggak bisa. Pengen jadi wah kalau masih muda saya hadir aja. Tapi sudah tua loh, udah ada 3 anak, gimana saya ngurus? Makanya saya ngajak yang muda-muda, anak-anak teologi yang gamers yang muda, ayo dalemin supaya kita bisa ngomong sama anak-anak di sana. Ya, saya sudah tidak ada waktu lagi untuk itu, saudara-saudara. Karena zamannya waktu kemarin Pokemon Go ya, kalau nggak salah itu, ya itu gereja rame, pulang ibadah selalu ada Pokemon. Karena biasanya gymnya itu di gereja gitu ya, di gereja gym. Ya kadang-kadang gereja udah tutup, itu mereka bisa duduk di tangga gereja loh. Orang bukan gereja GKI Puri bisa duduk di gereja, dia main cari Pokemon di sana, saudara. Karena ada penguasanya di gymnya di GKI Puri waktu itu, saudara-saudara. Itu real loh. Tapi bagaimana, saya tidak pernah di sana begitu ya. Kita memberitakan Injil atau menceritakan atau melayani jiwa-jiwa itu, ya mungkin mereka lama loh di sana, lama ya dibandingkan di dunia ini ya. Dan bagaimana kita membantu mereka itu tantangan yang berat yang harusnya menjadi konsen kita, saudara-saudara. Dan belum ada di Indonesia, saya belum ada tokoh-tokoh yang seperti ini ya. Dan saya merasa indah banget ya, indah banget. Indah banget. Kenapa rekan-rekan? Saya dulu tidak punya game, maka saya atlet martial art gitu ya. Saya suka martial art. Akhirnya yang bisa ngomongin saya ya adalah seorang hamba Tuhan yang juga ahli martial art. Yang martial art, yang dia tahu pergulatan seorang martial artist itu kayak gimana, bagaimana dia melatih tubuhnya, bagaimana menahan sakit, bagaimana menghidupi spirit kesatriaan di dalam materialisme martial art untuk bagaimana itu menghidupkan di dalam dunia Kristen gitu ya, di dalam seperti menceritakan di Alkitab itu ada heroik yang seperti seorang pesilat. Wah, saya ketemunya sama begitu, saudara, dan itu works banget. Dan itu bisa mengarahkan hidup saya untuk berjuang, melayani, bertempur di dalam dunia pelayanan di dunia teknologi dengan spirit yang indah. Yang saya percaya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan justru banyak di situ. Ya. Banyak di situ firman Tuhan bicara kesetiaan, ya. Mengorbankan apa yang berharga, menjaga perkataan itu prinsip-prinsip wahyu umum yang sebetulnya Alkitab ada gitu ya. Tapi yang bisa menceritakan adalah orang-orang yang tahu dunia saya, ya. Dan bagaimana? Maka kita sulit loh. Kita sulit ngomong sama anak-anak yang gamers, ya. Tapi kalau ada seorang hamba Tuhan atau tim ya yang bisa memiliki pelayanan ini, bagi saya sesuatu yang ideal dan indah.
Dan saya mendorong sekali rekan-rekan yang mendengarkan, ayo bangkit begitu ya, bangkit. Karena sedih sekali sebetulnya, sangat sedih. Ketika saya melihat rekan-rekan hamba Tuhan, jujur aja, rekan-rekan saya sendiri ketika dia memasukin sekolah teologi, ternyata dia meninggalkan apa yang ternyata dia hidupin bertahun-tahun. Meninggalkan bukan berarti itu tidak good. Contohnya ya, saya ketemu seorang rekan gitu ya. Dia tuh dulu sukanya baca Naruto, saudara-saudara. Sukanya baca Naruto. Saya dulu zamannya Kung Fu Boy. Naruto udah gak zaman. Dan dia pernah suatu hari dia belajar pengampunan itu dari Naruto begitu ya. Ketika dia disakitin dia nggak bales. Jadi dia bisa nangis dengar itu. Wah, tapi begitu dia sekolah Alkitab dia buang gitu. Walaupun dia masih suka tapi jangan ini kayaknya nggak kudus, nggak suci, ini Jepang Naruto apa ini anim begitu ya. Tapi ketika saya ketemu dia cerita, ketika dia menceritakan pengampunan waktu sama menceritakan Naruto, matanya itu berkaca-kaca. Wih, saya bilang saya langsung tergerak loh. Dia in banget. Terus saya bilang, ayo coba lihat kekuatannya apa. Kamu belajar dong anim. Belajar kekuatannya apa. Dan kamu ketika melihat Alkitab, kamu bisa menceritakan Alkitab dengan kekuatan itu powerful banget. Justru saya rindu nih hamba Tuhan ada yang ngerti anim itu kayak apa. Karena anim itu gila, dalam. Ya, anim-anim itu dalam dan agak-agak waduh, serem gitu sebetulnya, saudara-saudara. Deep banget. Gimana kamu menceritakan? Itu indah, saudara-saudara, ya. Ya, bukan untuk kecanduannya, tapi bagaimana itu bahasa budaya yang membuat. Dan saya membayangkan ketika saya penonton Naruto, terus dia cerita tentang Naruto, terus jadi dia cerita tentang Kristus, bagaimana ini gitu ya. Nggak tahu ini dianggap sesat nggak saya ya, saudara-saudara ya. Tapi itu sesuatu yang berbeda, saudara-saudara. Ya, ya. Ya, saya kasih contoh ya, ketika saya membaca Gandhi dengan March South March-nya meneriakkan keadilan dan kasih buat India, dia disertain ribuan orang, itu membuat seluruh dunia gentar. Dan saya ketika membaca itu luar biasa. Ada orang yang rela susah seperti Mahatma Gandhi berjalan untuk meneriakkan keadilan dan kasih bagi bangsanya yang mengalami ketidakadilan. Dan dia disertai banyak orang. Tapi ketika saya membaca itu dan saya juga menceritakan Kristus yang berjalan meneriakkan kasih dan keadilan tetapi tanpa siapapun dan dia sendirian menyongsong kayu salib demi sebuah kasih. Wah, itu lebih powerful saudara-saudara. Ya, maksud saya. Nah, ini kita perlu bahasa ya untuk menceritakan sesuatu kedalaman ya. Kedalaman ya. Seperti yang saya pernah juga lihat ketika Jackie Chan menceritakan persahabatannya dengan kru-krunya yang berjuang, begitu semua orang lihat nangis. Wah, saya melihat itu saya juga nangis. Wah, luar biasa. Berjuang di dalam kesulitan. Lah, setelah itu saya membayangkan Yesus kan juga manusia 100%. Ketika dia bersama dengan murid-murid, kira-kira ya, coba orang Kristen kan tidak bisa menggambarkan kedekatan Kristus, kasih Kristus yang human, yang dahsyat itu di dalam sebuah sesuatu yang visual. Ya, karena menekankan ketuhanannya Kristus doang, kemanusiaannya 100% nggak ditekenin. Jadi relasi kedekatan sebagai manusia, kedekatan dengan mamanya tidak bisa diceritakan. Dan ketika habis saya tontonin itu ya, Jackie Chan terus saya ceritain, bayangkan Kristus yang akhirnya mati, sampai 12 murid itu rela mati bersama dengan dia. Kira-kira kalau ada orang hebat yang memfilmkan itu dahsyat banget. Nah ini teman-teman, kita kehilangan di sini. Ya, di dalam sebuah budaya, bagaimana kisah-kisah Injil yang zaman berbeda itu bisa hadir di dalam cultural kita sekarang. Dan ini celakanya kan gini, dunia ini cultural itu multi. Sehingga jemaat yang kita layani multi. Ada yang gamers, ada yang nggak gamers. Yang benci sama gamers. Inilah yang membuat pelayanan kita sulit. Ada yang bisnis. Ada yang karyawan. Itu bagaimana sebuah teologi, sebuah prinsip firman Tuhan bisa berbicara secara nyata di dalam bahasa. Dan sekarang dunia-dunia itu semakin mengecil-mengecil dan mereka sangat private. Orang yang tidak biasa tidak masuk, saudara-saudara. Maka justru bagaimana membangkitkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan di dalam dunia-dunia itu, saudara-saudara ya. Maka di dunia bisnis berkembang marketplace ministry, begitu ya. Di dalam dunia game ada teolog-teolog game ya. Ini ada sesuatu yang bergerak di sini, saudara-saudara ya. Saya akan lanjutkan. Bosman bahkan mengatakan, saudara-saudara, bahwa di dalam bermain game, tindakan bermain game tertentu ya, dalam kasus spesifik dapat diinterpretasikan sebagai sebuah tindakan religius. Ya, tindakan religius. Nanti kita akan lihat, ya, saudara-saudara.
Ya. Ternyata saudara-saudara sekarang zaman kita itu zaman religius. Zaman modern udah ditinggalin. Zaman modern kan zaman sains berkembang. Sains yang paling benar, agama itu udah nggak ada. Agama penuh dengan politik kekuasaan. Sains berkembang, nggak perlu agama. Dulu jelasin dengan apa? Oh, petir ada apa? Oh, karena Zeus. Oh, petir karena apa? Karena dari Tuhan. Ituin petir. Kalau sekarang ya itu ada zat-zat tertentu. Jadi itu penjelasan kuno. Agama mitos itu kuno. Sekarang sains. Jadi nggak perlu agama. Itu zaman the death of God. Zaman modern. Allah itu udah mati. Tapi ternyata kita sudah lewat zaman itu. Itu zaman sekularis. Sekarang post-secularis. Dunia sudah post, sudah ninggalin. Ternyata agama apa? Sains apa? Sains itu agama baru. Yang merasa dirinya benar. Yang mencoba menjelaskan realitas yang masih teori. Yang merasa dirinya paling benar dan orang harus ikut dia dan meninggalkan agama dan kepercayaan mitos. Justru di zaman post-sekularis, post-modern juga, orang mulai kembali ke religius, spirituality. Ternyata agama nggak mati sebetulnya, tapi berubah menjadi spirituality. Ya. Jadi sebetulnya generasi sekarang, anak-anak sekarang itu bukan anak-anak, ada yang ateis begitu teman-teman, tetapi juga banyak yang sebetulnya spiritual. Lah celakanya spiritualitas mereka itu ditangkap, saudara-saudara. Ditangkap apa? Ditangkap oleh bukan gereja atau agama. Dan bagi saya, dunia kontemporer, dunia budaya ini menghadirkan praktek-praktek religiosity, spirituality. Ya, saudara-saudara, ya. Ya. Ini apalagi ketika kita lihat di dalam dunia budaya ini ada jejak-jejak kekristenan di sana, saudara-saudara, ya. Ini sesuatu yang real. Jadi game itu bisa sebuah spirituality, sebuah tindakan religius, rekan-rekan. Ya, religius itu ada apa? Ada alam semesta, ada moral, ada tempat sakral ritual, ada teks-teks sakral yang harus didaraskan dan dinyanyikan dan ditaati. Ya. Ada para pemuja objek sakral, ada struktur pemerintahan, ada sacred. Ya. Di game ada semua, saudara. Ya. Ada tempat tertentu, ya harus ada teks yang diikuti. Gitu. Harus ada aturan-aturannya. Saya selalu guyon sama anak-anak. Kamu itu nggak mau diatur di sekolah, diatur nggak mau, di gereja diatur nggak mau, kalau mau di game kamu diatur dengan sukarela, kamu ngikutin begitu ya saudara-saudara. Itu real, ikut semua aturannya ya. Itu real dan mereka bisa selama melakukan ritual dengan jarinya, saudara-saudara. Kalau dulu orang kan pakai apa ya, rosario atau apa begitu ya. Kalau sekarang pakai tombol. Ini spirituality, saudara-saudara, guyon saya. Karena di situ membuat kamu ke dunia lain. Kamu bisa masuk ke dunia lain yang tidak terbatas. Kamu bisa berjumpa dengan siapapun begitu ya. Yang kamu masih misteri begitu karena dia cuma avatar gitu, saudara-saudara. Jadi game ini dunia yang luar biasa ya. Sejak ada online itu beda. Kenapa? Karena orang bisa menciptakan sebuah dunia yang tidak terbatas, yang bisa terus di-create ya, dan dia bisa masuk di sana berjumpa dengan seluruh orang yang mau masuk di sana, saudara. Makanya ada yang pacaran ketemunya di games gitu ya. Akhirnya menikah gitu, saudara-saudara ya, dibully ya, mengalami sakit gitu ya. Anak saya ada bermain ya, main Roblox gitu ya. Tahu-tahu, Pak, aku di scam, Pak, jahat banget, aku di scam. Dia nggak bisa tidur karena di scam. Kenapa? Terus saya bilang, nanti kamu kalau main game nggak boleh scam orang ya. Kamu harus kasih tahu nggak boleh scam. Kamu saling jaga ya, kamu sama adik, kamu jangan. Ternyata aneh anak saya. Kalau setiap hari di rumah berkelahi, dia waktu di dunia game saling menolong, saudara-saudara. Gimana itu? itu sesuatu yang real, saudara. Anak saya masih kecil ya, jadi masih bisa diatur. Biasanya kalau udah SMA, kuliah nggak sulit ya waktunya. Kalau anak saya jam segini sampai jam segini masih bisa diatur, saudara. Itu nanti tantangannya berbeda. Jadi teman-teman, ini saya akan tunjukkan salah satu cuplikan dari sebuah game ya, rekan-rekan. Itu juga pakai teks-teks Alkitab. In the beginning, God said, "Let there be light." Pada mulanya Tuhan mengatakan biar terang. On the second day, the sky was born, a majestic canopy. Pakai Genesis ini. On the following day, God sculpted the bountiful earth and planted it with trees. With the fourth day, God split day from night and blessed the earth with the cycle of the seasons. Then God filled the sea with life and set forth the birds to
soar in the skies. On the sixth day, God created glorious creatures. Chief of these were mankind, whom he created in his own image. Manusia diciptakan. He blessed them, giving them dominion over all living things, to care for, to nurture, to rule. And on the seventh day, they say God rested. But God didn't rest. God left, or perhaps died. Judgment Day came, and he abandoned us, casting humanity aside like parasites. But there is still hope. We have to face this hell full on. Our fate, I hold in my own hands. Saudara, Beginning. narasinya pakai kejadian loh. Lihat saudara, katanya Tuhan nggak istirahat, Tuhan itu ninggalin. Sehingga manusia harus berjuang sendiri. Ya, saudara teman-teman, ini sesuatu yang real. Jadi sebetulnya banyak problem-problem ya. Problem-problem yang diangkat dari game-game ini baru satu ya. Tentang God, tentang creation, tentang humanity, jahatnya humanity, bagaimana manusia itu punya hope, bagaimana hidupin hope. Jadi jangan salah rekan-rekan. Beberapa anak yang berjumpa saya dan dia gamers, ini cara pikir mereka cukup kompleks. Dan jujur kadang-kadang tidak bisa lagi dijawab dengan teologi-teologi yang tradisional. Ini perlu ada tantangan yang berbeda. Ada tantangan berbeda yang harus kita jawab. Teman-teman, ini akan ada beberapa contoh game ya, saya akan cepatkan, yaitu ada di dalam game itu yang theomorphism. Jadi bagaimana manusia itu ciptain lahan, bagaimana bangun kota, segala macam, kasih air, kasih kehidupan. Jadi di sini ini manusia itu memerankan kayak Tuhan yang diciptakan manusia, Tuhan untuk mengelola alam, mengatur bagaimana. Ini ada game yang kayak gini, teman-teman ya. Jadi game itu banyak banget game yang mana begitu loh. Jadi kita nggak bisa generalisir sebetulnya rekan-rekan. Saya akan lanjutkan, ada game yang Christomorphism. Jadi di game ini diawalin dengan kata-kata ini saudara-saudara ya. Datanglah ke sini, aku ingin menunjukkan kepadamu sesuatu. Ini adalah surat ayat Alkitab favorit mamaku, Wahyu 21 ayat 6. Jadi jangan salah gitu ya. Bagaimana Allah adalah yang awal dan yang akhir. Jadi ada isu-isu teologis. Dan bagaimana di dalam sebuah game kadang-kadang seseorang pemain itu harus sacrifice. Harus mengorbankan dirinya untuk sesuatu, untuk nyelamatin sesuatu, teman-teman. Ya, untuk menyelamatin sesuatu, untuk menolong temannya, untuk harus ada sacrifice. Di situ mereka juga bisa belajar sacrifice. Ya. Anak saya yang gede kalau di dunia nyata dia berkelahi terus, nggak mau menang sama adiknya. Tapi di dunia game dia main lebih lama. Saya bilang sama dia, kalau nggak mau, kalau dunia game kamu jagain dedek ya, karena di sana banyak orang jahat gitu. Kasih tahu kalau ada orang yang scam segala macam. Oh ya, aku jaga gitu. Dia bisa jagain. Jadi setiap mereka main itu bisa ngobrol, bisa itu saudara-saudara. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Tentunya ada yang buruk juga, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan. Ada teologi the death of God juga di sana ya. Ada apa lagi? Ini harus cepat saja. Ini ada isu-isu tentang manusia. Ini salah satu teks di sebuah game. Jika kita sebuah perilaku dari Android dan mesin mengintimasi, bukankah itu juga menyatakan pada kita tentang perilaku manusia? Ya.
Kenapa? Bukankah kita juga mengimitasi dan meniru contoh dari orang tua kita, guru, teman, pengaruh sosial, membuat opini, bahkan Allah? Apakah mesin itu seperti kita atau kita yang seperti mesin? Jadi ada isu-isu teman-teman tentang manusia. Apa itu manusia? Manusia itu niru, esensinya apa? Kalau dia niru berarti robot itu juga niru, berarti dia robot manusia atau manusia mirip robot. Jadi ada philosophical question. Ada pertanyaan, apa itu human? Ya, ada antropologi. Apa itu manusia? Sebetulnya mesin bisa disebut manusia nggak? Kenapa mesin nggak bisa disebut manusia? Kenapa manusia harus manusia? Apakah karena ekspresi? Bagaimana kalau kita bisa menciptakan mesin yang berekspresi? Apakah itu bisa cukup manusia? Nah, ini sulit, saudara-saudara. Jadi ada isu-isu yang seperti ini di dalam game, maka ada kental teologi sebetulnya, filosofi, struggle. Oke, kita lanjutkan. Ada apa lagi rekan-rekan? Ada Kiri Ellison. Ya, itu adalah satu nyanyian tentang meminta belas kasihan Tuhan. Di sini ada. Di dalam satu teks game, Bapa di surga, tolonglah aku. Tolong aku Tuhan, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Mengapa engkau membenciku? Engkau membenciku Allah. Oh, mengapa engkau membenciku? Setiap hari aku baca Alkitab. Loh, ini di game loh, saudara. Ini teks yang di game, di dalam narasi-narasi sana. Jadi game-game itu ada narasinya, saudara-saudara, yang ini, yang dimainkan yang ini, yang ada selesai, ada narasi. Ada akhirnya, endingnya. Ya. Dan ada sesuatu pergulatan. Dan biasanya saudara-saudara pencipta game itu kan punya pergulatan pribadi. Dan pergulatan itulah yang dikeluarkan di karya. Nah ini yang sulit. Lah celakanya banyak orang-orang yang pergulatannya benar, yang good, yang Christian gitu ya. Nggak bisa nuangin. Ya, nggak bisa nuangin, itu masalahnya. Kalau bisa kan kita tenang mungkin ya. Karena optionnya kan nggak banyak gitu. Justru inilah panggilan sebetulnya saudara-saudara. Ya. Panggilan bagaimana ini dunia. Ya. Kalaupun kita tidak bisa menciptakan game, paling tidak kita bisa memahami ini dan kita bisa berdiskusi dengan gamers-gamers ini. Orang yang gamers itu, saudara-saudara. Jadi ada ini, saudara-saudara. Ya, saya akan lanjutkan. Ada berbicara tentang etika, ada moral choice, tapi ini nggak banyak. Bagaimana memutuskan ini, harusnya ini dikorbankan atau tidak dikorbankan, ditolong atau nggak digolong, atau dibebaskan supaya kita nyelamatin yang lain. Ada utilitarianisme di sana. Itu ada keputusan-keputusan moral yang harus diambil di dalam games. Ya, ada satu games yang kalau kamu akhirnya membunuh musuhnya, itu cerita terakhirnya kayak gini. Kalau kamu nggak bunuh musuhnya, ada cerita yang kayak gini. Jadi ada optional juga, saudara-saudara. Ini ada ajaran moral di situ, saudara-saudara. Dan juga saudara-saudara yang terakhir, ya, ada tentang kematian. Dia belajar ada yang mati, nggak bisa main lagi, dia tidak bisa mengontrol, dia harus mengulang lagi, ya. Kembali mengulang, ada repetisi, dan juga diberi kesempatan lagi untuk hidup lagi. Jadi ini sesuatu yang real. Maka mungkin ya banyak anak-anak yang nggak pernah dapat kesempatan dalam hidup, ya. Dia terus tidak ada kesempatan di game itu, dia mendapatkan sebuah ruang ya. Ternyata kalau aku salah, aku bisa perbaiki loh. Aku bisa Aku bisa mengulangi lagi game itu, aku bisa berhasil dari kegagalanku. Ini sangat bisa, saudara-saudara. Ada pengulangan, ada repetition, ada pengulangan, ya. Dan kita tahu ritual-ritual di dalam spiritualitas itu ditandai juga dengan pengulangan, ya. Pengulangan mengunjungi situs tertentu, pengulangan mencoba bergulat dengan diri, ya. Teman-teman, saya harus agak cepat ini. Nah, ini juga ada, ternyata di dalam games juga ada. Ini yang negatif, saudara. Ada God delusion. Ya, ada kritik terhadap religi. Ya, ada kritik. Ini yang sangat penting justru. Ya. Ada kritik. Ini salah satu teks kritik, dia mengatakan apa? Penyelamatku itu datang, dia seperti singa, dia adalah pejuang, ya, dan dia menggunakan senjatanya adalah
Alkitab dan setiap pelurunya adalah khotbah-khotbah gitu, dan melalui senjata itu dia menguasai dunia ini gitu ya, menguasai seluruh ciptaan ini sebagai sebuah kritik sebetulnya. Jadi ada kekuasaan di dalam spiritualitas Kristen. Alkitab ini sebagai firman Tuhan, senjata yang untuk mendominasi, kritik kolonialisme ketika Injil selalu menunggang kapal-kapal penjajah yang masuk ke dunia ketiga begitu ya, yang melakukan dominasi. Ada kritik-kritik terhadap God, terhadap spirituality, terhadap Christianity bahkan saudara-saudara. Itu ada di game. Jadi jangan salah ketika anak-anak bermain bergame juga, mereka bisa mulai anti terhadap hal-hal yang spiritual. Mulai kritis. Ya, mulai kritis. Mulai kritis terhadap kekuasaan. Ini ada beberapa hal tentang God's delusion yang ada di dalam game-game ini. Yaitu apa? Agama itu penipuan. Ilusi bagi yang nggak berpendidikan. Nggak ada agama itu ilusi. Agama itu ketaatan buta. Ya, mensyaratkan kepercayaan buta, nggak rasional. Agama itu violence. Ya, violence bagi orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Agama itu kegilaan. Ya, agama itu penindasan, berfungsi sebagai alat kekuasaan. Jadi saudara-saudara, ini juga ada di dalam game-game itu tersebar ya. Penulis membaca beberapa games dan ini tersebar di sana, saudara-saudara. Tersebar di sana sebagai sebuah kritik generasi, dan ini juga diberitakan ketika dimainkan, anak-anak kita juga tahu ini, kritik ini. Benar nggak sih agama kasih? Benar nggak sih agama itu bohongin? Kok kenapa kalau aku tanya nggak dijelasin? Dikatain nanti kalau kamu tanya terus sesat loh. Kamu nanti masuk neraka loh. Ya kan? Kok agama penuh dengan kekerasan? Ada tuh kekerasan di gereja, tak banyak terjadi kekerasan yang nggak kelihatan, bahkan lebih keras lagi. Kenapa? Karena pakai ayat-ayat suci. Ya kan? Pakai atas nama kasih terjadi kejahatan, banyak ribut-ribut di gereja kok. Banyak gila-gila kekuasaan, uang kok. Akhirnya generasi kita sulit lagi hormat terhadap institusi, religion. Ya, rekan-rekan. Kenapa? Ini bukan cuma di game, di film sekarang semuanya kayak gitu. Superman aja diadili. Pernah lihat Superman diadili sepanjang sejarah? Katanya apa? Kal-El. Superman ini dari dunia lain. Dia punya super power. Dia bukan manusia, superhuman dia. Tapi Batman melihatnya bahaya ini. Kenapa? Sekarang dia baik. Suatu hari kalau dia jahat, dia bisa hancurin dunia. Maka Batman harus bunuh Superman begitu ya. Ini superhero saudara-saudara, dikritisi bisa jahat dong. Ya. Di film-film sekarang mengkritisi kekuatan politik, kekuasaan politik, kekuasaan bisnis, kekuasaan agama, agama dikaitkan dengan bisnis dan politik. Ya. Bahkan generasi sekarang kalau ngomongin apa? Kerja. Wah, aku kerja apa kamu? Ya biasalah kok, budak korporat. Waduh. Kok nggak enak gitu ya, budak korporat. Ya udah ya jadi budak gini, budak dalam tanda kutip saudara-saudara ya. Ini sebuah kritik terhadap kekuasaan yang ada di dalam semua budaya. Game hanya salah satu saudara-saudara. Game hanya salah satu ya. Dan ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan untuk kita merespon sebagai gereja. Ya. Saya akan masuk itu inti daripada buku yang tadi saudara-saudara ya, buku yang dari God's Gaming and the Divine tadi. Saudara-saudara, saya amin banget dengan ini. Sebelum saya baca buku ini, saya meyakini ini. Ya. Jadi kita juga harus hati-hati, karena apa? Karena konsep teologi atau religius kita itu juga bisa menjadi berhala. Konsep kita tentang Tuhan, teologi kita tentang God itu bisa jadi berhala. Kenapa? Karena itu hasil ciptaan kita yang kita puja dan kita nggak mau lepasin, nggak mau berubah. Untuk apa? Untuk akhirnya kita menggunakan ini, pegang ini untuk neken yang lain. Padahal banyak teolog itu memanggil gereja untuk apa? Ecclesia semper reformanda est, membaharuinya dari waktu ke waktu. Untuk apa? Kita dipanggil untuk menghancurkan ya konsep tentang Tuhan yang menjadi berhala. Dan mengalami pengalaman spiritual, pembaharuan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang real ya. Jadi berhati-hati kenapa? Ketika ini bunyi apa ya? Saudara-saudara, ini kita punya konsep ya, kepercayaan, doktrin-doktrin kita, bukan tidak perlu belajar doktrin saudara-saudara, kita harus belajar doktrin begitu ya. Tapi kadang-kadang itu bisa menjadi senjata berhala yang kita gunakan untuk menekan orang lain. Bukan melayani.
Ya, termasuk ketika kita menghadapi anak-anak gamers, kita langsung pukul rata. Ya nggak boleh, lu neraka, lu hancur hidupmu seperti ini. Padahal fair, ada anak-anak yang memang gamers tapi memang mereka sampai sekarang beribadah, melayani dengan good, dan mereka berpendidikan dengan bagus. Walaupun mungkin banyak yang tidak, saudara-saudara, tapi itu kan sebuah ketidakadilan sebetulnya. Ya, maka kita harus benar mengkritisi sebagai orang percaya, mengkritisi keyakinan-keyakinan kita. Supaya jangan ada berhala-berhala konsep, ya. Walaupun tidak bisa mengenal Tuhan tanpa konsep, ya. Kita mengenal sesuatu pasti berkonsep, tapi konsep itu terus biarkan Tuhan membentuk, ya. Karena Tuhan terus membenahi dan merubah, terus membaharui saudara-saudara, ya. Saya akan lanjutkan. Jadi sebetulnya kritik di video game ini bisa menjadi apa? Bentuk kesempatan kita untuk melayani. Dengan apa? Dengan melihat diri kita, melihat kritik itu, kita melihat kebutuhan anak, kebutuhan orang, kebutuhan generasi. Sehingga kita bisa memikirkan apakah kita sudah melayani. Saya setuju sekali dengan seorang tokoh yang bernama Paul Ricoeur. Dia mengatakan seperti ini. Justru kritik suspicious daripada hermeneutik suspicious, kecurigaan itu ketika kita dengarkan, kita bisa menghadirkan ya kekristenan itu untuk menjawab kebutuhan yang kontemporer, saudara-saudara. Maka sebetulnya kita perlu melayani generasi ini dengan cara yang berbeda sekali. Ya, kita perlu berubah untuk bagaimana, bukan berubah keyakinan yang baik dan penting dalam gereja, bagaimana menghadirkan itu di dalam generasi, dan kebutuhan mereka itu dinyatakan melalui kritik-kritik di dalam budaya kontemporer, melalui film, melalui video game, melalui budaya, ya. Saya kasih salah satu contoh. Teman-teman, mengapa di Jakarta yang begitu padatnya dan orang udah capek sehari-hari, tapi begitu hari Minggu pagi, itu banyak orang olahraga? Sampai anak saya tanya, ini kok banyak yang olahraga, nggak ke gereja semua ya Pak? Padahal udah capek. Tapi ternyata apa? Ternyata budaya yang memberikan ruang bagi tubuh itu menyehatkan mereka, dan mereka rela ke sana walaupun mereka capek. Berarti ada satu apa? Bukan satu kebutuhan tubuh yang ada di sana, yang kita mungkin nggak cultivate. Kenapa banyak jemaat kita akhirnya apa? Akhirnya ketika lari ke yoga, ke tai chi, sekarang banyak trainer-trainer Muay Thai datang ke rumah gitu ya, saudara-saudara ya. Ternyata tubuh itu menjadi sesuatu yang penting, kesehatan tubuh, ada aroma terapi ya. Ini ada sebuah fenomena apa? Spiritualitas apa? Budaya apa? Yang menjadi kebutuhan yang mencukupi masyarakat hari-hari ini, yang bisa mengisi kekosongan anak-anak kita. Dan apakah itu kita melayani mereka? Jangan-jangan kita sedang ditipu untuk apa? Untuk kita tetap bangga dengan kekristenan kita dan menghakimi mereka supaya akhirnya mereka semua habis dilahap oleh zaman dan budaya. Yang sebetulnya di dalam budaya itu ada unsur-unsur spiritualitas yang sebetulnya mereka bisa dedikasikan untuk Tuhan. Ini keresahan, saudara-saudara. Keresahan saya, saudara-saudara. Jadi Bosman mengatakan game itu sebagai religion bisa kenapa? Karena ada interaktif. Ya, interaktif. Ada dialog, ada discussion, ada interaksi. Lah ini masalah. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam liturgi ya, liturgi itu bagus sebetulnya. Ada interaksi, ada kita membaca, jemaat membaca, itu kan bagian dari ibadah. Tetapi sebetulnya teman-teman, sekarang sebetulnya banyak pendidikan mungkin kita di gereja ini satu sisi, nggak ada dialog, nggak ada discussion. Buat generasi ini nggak ada bertanya, dipertanyakan, saudara-saudara. Di game itu mereka ada saling mempertanyakan, berdiskusi di segala macam, begitu ya. Ini sesuatu yang real, ya. Di game bisa religius ketika apa? Ketika ada menyaksikan Tuhan di sana, ya. Ketika player itu juga merepresentasikan Tuhan yang tadi berkorban, menciptakan sesuatu untuk masyarakat, ini bisa sebagai sebuah religious act. Ini kalau menurut Bosman. Dia juga masuk di dalam sebuah ekonomi, divine economy of salvation. Jadi ketika di dalam game itu dia ada satu tindakan, dan ketika bermain mereka sedang memerankan bagaimana mengasihi, bagaimana mengelola, mengatur begitu ya, sebuah sistem di dalam game, ada interaksi di sana. Ini sebetulnya bagian dari religiositas, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, sebetulnya itu semua ada di game, ya.
Saya akan sedikit membahas ini, kita lepas dari buku tadi, saudara-saudara. Ya, saya mencoba membahasnya dari cultural studies, tapi hanya beberapa bagian saja, saudara-saudara. Di dalam game ada bisnis besar. Ini uang yang besar. Ya, ini bisnis besar, itu harus hati-hati. Jadi saya juga akan ingatkan para gamers, ini ada bisnis besar. Ya, ada apa yang populer. Jadi mereka nggak peduli. Dulu kan gamers banyak pria. Sekarang mereka mikirin gimana caranya wanita juga jadi gamers. Kenapa? Dengan wanita main, wah pasarnya lebih besar. Itu bisnis yang besar. Itu harus hati-hati. Ya, ada politik, ada isu-isu, ada game yang bisa laku, yang dipopulerkan. Ada politik apa? Kekuasaan uang, bisnis atau segala macam. Ada filsafatnya. Ya, ada sosiologinya, ada isu-isu sosialnya yang diangkat. Sosial apa? Tadi kolonialisme, saudara-saudara. Ya, ada art, ada produk budaya yang dimunculkan dari pembuat game, karyanya di dalam game itu. Ada lifestyle, ada gaya hidup, saudara-saudara. Gaya hidup apa yang sedang dibangun? Karena nanti kalau main game biasanya ada beli bodekanya lah, alatnya lah, gantungan kuncinya lah dan segala macam. Ada culture-nya, ada lifestyle-nya. Bisnis besar juga, kembali-balinya bisnis, saudara-saudara. Ada psikologi, apa yang ditangkap, keresahan apa, pemberontakan terhadap orang tua, pemberontakan terhadap aturan, itu juga bisa terfasilitasi. Sehingga anak kita yang marah, dia bisa masuk ke dunia game, dia bisa lepasin itu kemarahannya, kesepiannya. Psikologinya apa, saudara-saudara? Itu perlu kita lihat. Tubuh. Bagaimana keterkaitan game dengan tubuh? Ya, ketika dia anak yang tubuhnya merasa terbatas segala macam di dunia game, dia bisa punya tubuh yang six pack begitu ya, walaupun dia ternyata gemuk gitu ya. Wah, di dunia game dia six pack, wah kekar, ganteng, saudara-saudara. Ini ada kaitan dengan tubuh begitu ya, walaupun games nggak bisa tanpa nggak tubuh. Ada spiritualitas di sana, saudara-saudara. Bagian spiritualitas penting, saudara-saudara. Jadi game itu kalau di dalam dunia budaya itu dibagi 3. Metafisik itu dunia roh-roh yang tidak kelihatan, tidak tampak, yang di luar fisik. Ada dunia fisik. Dunia internet itu sebetulnya dunia fatafisik. Dia perjumpaan antara yang metafisik sama yang fisik. Jadi internet itu apa? Ada nggak? Ya ada sih, tapi nggak ada. Tandanya apa? Sinyal. Dunianya ada. Jadi dunia internet itu sebetulnya di dalam dunia tengah-tengah antara dunia yang tidak kelihatan sama yang kelihatan itu. Game itu letaknya di dunia. Dan ini bahayanya, ini menjadi sebuah dunia virtual. Dia real tapi juga nggak real tapi real, saudara-saudara. Ya. Maka kalau kita tidak berhati-hati, dunia virtual ini, saudara-saudara, itu bisa menjadi dunia nyata. Sehingga kita sudah nggak bisa blur lagi. Kita blur lagi mana dunia nyata, mana dunia yang nggak nyata. Ini bahaya. Kita immerse, kita masuk di dalamnya, kita lupa. Maka terjadi beberapa anak yang lupa waktu sampai habis, sampai berjam-jam, dia masuk di sana, saudara-saudara. Dan ada beberapa kasus kan yang meninggal. Saya ketemu ada ibu yang ponakannya meninggal karena terlalu lama main game. Ya kasihan sekali ya. Ada juga anak-anak yang masih kecil, apalagi dia nggak bisa bedain mana real mana nggak real. Ya, ketika papanya nyetir, tabrak pak. Waduh, itu kalau ditabrak benar celaka. Saudara, ini bahayanya virtual. Kenapa? Ketika saya survei, kalau dulu saya ya melihat video tabrakan itu hati sakit. Kenapa? Saya sudah di jalanan, pernah tabrakan, pernah nyempet mobil atau jatuh, itu saya pernah. Jadi miris. Tapi anak sekarang tidak mengalami itu, dia melihat virtual, begitu tabrakan mereka bisa ketawa. Coba mereka di sana, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita sudah dibiasakan dengan layar TV. Perasaan nggak ada. Habis tabrakan, banjir, terus ketawa. Diganti channel-channelnya. Kita udah nggak bisa sense kita mati. Ya. Kita masuk di dalam dunia virtual. Mati kita di sana. Dan itu bahaya. Maka akhirnya sedih-sedih, nangis-nangis gitu ya karena lihat kayak bedah rumah. Ya udah selesai nangis aja gitu ya. Habis itu ketawa kita. Perasaan kita udah nggak ada, saudara-saudara. Nggak bisa bedain. Bahayanya adalah ketika kita di dunia real, kita seperti di dunia virtual. Ada seorang pecandu ya yang saya lihat ketika dia akhirnya direhabilitasi, dia nggak berani deket jendela. Ya. Dia selalu ketakutan dengan jendela. Jendela harus ditutup rapat. Kenapa? Karena ya, itu udah dewasa, udah kuliah. Takut ada sniper, saudara-saudara. Ya. Takut ada sniper, dia benar-benar ketakutan. Ya. Itu real loh. Jadi ada dunia virtual yang orang masuk di sana, dia bisa lupa. Maka saya selalu tekankan anak-anak saya perlu sekali itu dunia yang nyata, keluar.
Tinggalkan gadget, rasakan itu rumput, udara gitu ya, olahraga yang real ini. Kenapa? Karena ada virtual reality. Nggak usah game, Facebook itu virtual reality. Instagram juga virtual. Kita bisa lebih curhat di sana daripada ngomong langsung. Kita pede foto kita di sana, tapi begitu live juga agak goyah-goyah saudara-saudara. Kalau di depan orang langsung kita ini virtual. Ya, virtual. Orang jadi nggak biasa hidup dengan dunia real. Beberapa ada satu anak yang saya kenal, dia ikut aplikasi date ya untuk cari pacar pakai aplikasi. Oh, udah banyak sekarang anak di gereja ya. Beberapa anak pemuda saya jadian karena date aplikasi ya. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak deketin ini bagus loh, ini anaknya good loh, cocok loh buat kamu. Dia bilang enggak kok, kenapa? Nggak pasti. Maksudnya nggak pasti? Nggak pasti suka aku. Ya kan bisa deketin, tanya suka kamu nggak, tapi nggak pasti. Loh, terus kamu gimana caranya dapat pacar? Pakai app aja kok. Maksudnya pakai app? Kalau pakai app kan sudah pasti. Kalau dia mau disapa sama aku, mau ketemu, berarti dia mau sama aku. Waduh. Dia lebih bisa lewat virtual. Teman-teman, virtual loh, membantu. Yang manusia nggak pasti. Supaya kemungkinan tertolaknya nggak besar gitu. Jadi lihat, ini mental manusia itu bisa lemah loh sebetulnya saudara-saudara ya. Saya akan lanjutkan. Saudara-saudara, game itu memberikan pengalaman orang itu merasakan dia extends ya. Jadi cyborg. Cyborg itu pergabungan antara manusia dengan mesin. Jadi ketika ada game itu dia bisa melihat manusia itu bisa melampaui tubuhnya. Ya. Ya, melampaui tubuhnya. Bisa punya kekuatan sehingga aku bisa kuat, bisa hebat gitu ya. Ini sebetulnya bisa membantu orang memikirkan untuk melampaui tubuhnya. Dan akhirnya sebetulnya bukan di game sama manusia ini jaraknya bukan manusia yang mempengaruhi game mempengaruhi manusia. Mereka itu udah apa ya, permainan sama permainan itu saling immerse, jadi saling mempengaruhi ya, saling bertimbal balik. Game itu membentuk pemain, pemain itu membentuk game begitu ya. Apalagi kalau gamenya itu bergerak, saudara-saudara. Jadi ini sesuatu dunia yang benar-benar kayak dunia real loh. Ya, anak saya bangga, Pak, aku bikin rumah. Waduh, lihat ini rumahku, Pak. Waduh, walaupun kacau ya, ini pintunya di mana, kenapa bisa masuk ke sini. Tapi dia bisa create dunia. Dan itu membentuk dia loh. Permainan itu membentuk dia. Confidence dia, apa dia. Jadi ini bahaya. Makanya saudara-saudara, orang yang sudah immerse sama game sulit loh dilepasin. Ya, nggak gampang. Ada sakonya. Karena dia lama dan hidup nyaman. Tubuhnya itu, saya nggak bilang cuma persepsi. Kenapa? Kalau orang main pakai tubuh. Jari itu tubuh, mata itu tubuh. Jadi tubuhnya itu udah nyaman di sana. Saya tanya anak nomor 2 saya yang paling game. Mana yang pertama enggak? Kenapa kamu suka game? Soalnya Cece ini udah banyak temennya, Pak. Setiap aku temenan, semua temennya Cece. Jadi dia kalau ke gereja, temennya Cece. Jadi dia merasa nggak punya temennya sendiri. Tapi ketika dia di game, dia punya temen. Dan dia bisa baik di game. Aku dapat boneka ini, Kak, kasih kamu ya. Karena kamu kasihan. Loh, sudah lihat, sudah. Ya, begitu saya suruh berhenti, wow. Dulu, saudara-saudara ya. Di keluarga kami setiap malam ada kegiatan. Kamu happy-nya hari ini apa? Kacau, setiap hari selama 1 minggu happy-nya dapat boneka ini di game ini, dapat boneka ini di game ini, saudara. Saudara, tapi bagaimana saya sabar membimbing dia dan tahu game yang dia mainin. Cerita bagaimana, terus mengingatin, kamu perlu loh, beda loh kalau kamu punya teman langsung, ayo coba keluar, itu loh, kayaknya orang butuh teman. Saya perlu ngelatih dia, kebutuhan dia saya kenalin. Karena saya bisa mengenali ketika saya ngobrol tentang gamenya dia. Cuma banyak orang tua kan nggak punya waktu, saudara-saudara. Untuk ini, saudara-saudara. Ya. Ada deep flow, ada participation, mental, emotion, physical. Saudara, bukankah spirituality itu orang bisa lupa sama waktu, transcend dia. Benar ya? Orang kalau udah berdoa itu bisa immerse, dia bisa apa ya, deep flow. Saya dulu awalnya di charismatic movement baru ke Injili ya. Ketika nyanyi memuji Tuhan itu pernah berapa jam itu, wih, kayak benar-benar masuk hanyut, saya lupa waktu dan ada enjoyment di sana, saudara-saudara. Kalau di gereja kita gimana ya? Kapan selesainya? Habis ini makan apa? Habis ini gimana? Itu dulu di charismatic ruang itu, charismatic movement itu cukup memberi ruang untuk apa ya? Mystical, deep flow. Ya.
Sekarang juga enggak ya kali ya, saudara-saudara. Itu real. Ya. Dan di game itu memberikan ruang untuk itu. Saudara, nanti saya tunjukkan ya. Saudara lihat loh, ini ekspresi anak-anak loh, saudara-saudara. Main game. Ya. C.S. Lewis mengatakan, tipu aja gereja dengan mengatakan kalau ibadah yang penting hatimu, bukan tubuhmu. Itu penipuan, kata C.S. Lewis. Pernahkah melihat anak-anak kita ketika dia memuji Tuhan, ada di gereja, mereka dengan ekspresi seperti ini? Itu membuat saya sedih. Dan itu membuat saya bertanya sebagai hamba Tuhan, bagaimana mereka di gereja bisa memuji Tuhan dengan semangat. Memuji dengan segenap hati, sedangkan di dunia yang tempat mereka hidup ini, game itu mereka bisa total di sana. Dan ini membuat saya nangis, saudara. Apakah kita memberi ruang? Tuhan dimuliakan, diagungkan. Dan ini ditangkap oleh budaya, saudara-saudara. Jadi game itu membuat kita bisa transcend physical body. Body ini penuh semuanya. Jadi siapa bilang main game itu cuma main? Enggak, badinya ikut, saudara-saudara. Tidak. Emotional, highly physical. Ya. Dan mulai mesin itu udah nyatu. Kalau udah nyatu kayak handphone kita, nggak usah game handphone kita. Kalau ketinggalan nyaman nggak jalan-jalan seharian gitu ya, saudara-saudara. Alasannya kan nanti kepentingan. Enggak, itu doang. Kita udah terbiasa dengan benda itu menjadi bagian kita. Manusia adalah manusia yang selalu pakai sesuatu itu udah gampang sekali nempel dengan dirinya. Maka kita perlu latihan kadang-kadang taruh handphone kita supaya nggak terlalu nempel. Kita perlu detox. Saudara-saudara, ketika anak-anak seperti ini yang terjadi. Ya, dan ternyata mereka juga punya virtual body. Virtual body itu apa? Di sana itu bisa dibentuk, berkembang, bertumbuh bareng sama body mereka sekarang. Apalagi game yang nggak ada usianya, saudara-saudara, yang dimainkan sampai kekal dalam tanda kutip. Mereka bisa create. Dan ada persaingan tentunya dengan virtual body yang lain. Mana yang lebih hebat, senjatanya paling kuat, mana dempal, mana apa gitu. Itu create. Jadi semua di sini ada cybertext, manusia, pemain dan game itu saling berdialog. Ini dari penelitian saya yang berbeda dengan apa ya yang tadi Bosman, saudara-saudara. Ini yang saya temukan dengan pendekatan cultural tadi, saudara-saudara. Ya, ini real. Sudah lihat? Kayak apa? Kayak berdoa ya, menangis. Kalau di gereja tidur kali ya anak-anak kita ya, teman-teman. Kecewa, down. Anda bilang ini nggak spirituality begitu ya, saudara-saudara. Tapi mungkin spiritual yang dikuasai siapa, untuk siapa, kepentingannya siapa. Darah muda mereka gitu ya, saudara-saudara. Sebuah dunia alternatif di mana tubuh dan emosi kita betah, aman dan nyaman, di dalamnya kita tenggelam, mengalir. Melalui diri virtual, kita dapat meniru, menjadi, bahkan melampaui diri kita. Kita berproses menjadi dengan diberikan kesempatan terus, berulang-ulang ada kesempatan. Mungkin banyak orang-orang yang gagal di dunia ini. Dia merasa lebih berhasil di sana. Maka sulit lepas. Ini satu-satunya. Saya lihat satu video, satu keluarga, ya, dia ketemu di dunia online, akhirnya sampai menikah, sehingga mereka tidak bisa lepasin game. Kenapa? Karena game yang mempertemukan mereka. Tapi setelah menikah, mereka di video sehari-hari mereka menjalani hari-hari itu kayak zombie, saudara. Tapi begitu nanti malam waktu main game, sang pria itu betul-betul menjadi seperti pria sejati. Jadi matanya, hidupnya penuh dengan gairah. Kenapa? Karena dia di dunia game jagoan, tetapi di dunia real, dia cuma pekerja biasa. Saudara, ini dunia. Mereka bentuk, berproses, berapa lama kamu di sana. Ya, maka itu perlu orang-orang yang memahami ini, yang bisa menolong ini ya. Di game ada apa? Narasi, ada cerita, ada setting, ada karakter, konflik, ada tema. Sehingga anak-anak kita bisa ditangkap. Dia suka sama apa, dia nggak suka sama apa, dibunuh di sana gitu ya. Dia suka sama dunia ini, yang satu suka dari dunia ini. Dikasih banyak pilihan. Di hidup kita nggak kasih pilihan.
Di hidup anak-anak gitu, kamu harus ini, sekolah harus ini. Di game mereka dikasih pilihan mana yang kamu suka, cocok mana karakternya, ceritanya di mana. Firman Tuhan itu penuh dengan karakter dan tokoh-tokoh dengan kisah yang berbeda. Celakanya firman Tuhan ketika diceritakan tidak di dalam narasi, di dalam kisah, tetapi di dalam aturan-aturan, harus ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itulah yang kita lakukan di dunia kekristenan, di dunia gereja. Bagaimana mereka melihat pergulatan manusia, bagaimana pergulatan orang yang mengenal Tuhan, yang bergulat dengan kejatuhannya, kebangkitannya, kesempatan yang diberikan. Inilah saudara-saudara, ya. Itu ada narasi, ada kisah di sana, ya. Itu penting sekali, saudara-saudara, ya. Sedikit lagi, saudara-saudara, ya. Ya, kita tidak melihat avatar kita tapi kita melalui avatar yang kita ciptain, kita melihat diri kita kadang-kadang. Jadi ketika kita memainkan, kadang-kadang kita juga melihat melalui avatar itu game yang kita mainkan, saudara-saudara, ya. Dan di situ kita juga bisa merepresentasikan diri kita. Kita equip diri kita bentuk diri kita, yang kurang dari diri kita. Maka ini sangat psychological. Sangat psychological. Apa yang kita nggak punya di dunia ini, kita punya di sana. Ya, sehingga membuat kita bertahan. Paling tidak bisa bertahan dengan hidup, saudara-saudara. Ya, di dunia nggak punya teman, di dunia game dia punya teman. Di dunia nggak ada yang puji, di dunia game ada yang banyak yang muji, dia hebat. Di dunia nggak ada kesempatan buat dia membenahi, di dunia game dia dapat kesempatan terus membenahi, saudara-saudara. Ya, di gereja didengerin, dinasihatin. Di dunia game dia dilihat apa? Ada orang yang mengerti dia, ngerti sama kayak gua, penciptanya sama kayak gua, nggak suka dengan kekuasaan, marah, kecewa, udah bunuhin aja semuanya. Itu real, saudara-saudara. Ya. Ketika saya lihat gambar ini, saudara lihat senyum anak-anak itu. Ya. Ada sosial juga, inilah yang sekarang beda. Ada sosial, ada komunitas, ada kebersamaan. Ya, ya. Anak saya kemarin waktu main, untungnya main sama mamanya pernah ketawa banget ya. Main saya pernah ketawa. Celakanya kalau sama mama sama papanya nggak pernah ketawa, tahu-tahu waktu main game sama papa mamanya dia ketawa lepas. Lah. Dia pengen ke dunia game terus, saudara-saudara. Dia bisa lepas, lihat itu anak-anak. Dan saya selalu bertanya, apakah kita bisa membuat anak-anak itu ketika datang ke rumah Tuhan, mereka tertawa, menangis, bahagia, teriak, seperti itu. Ada sosial, saudara-saudara. Saudara nanti lihat mengapa game online itu kecanduan besar itu di China. Kenapa? Karena di China, saudara-saudara, itu banyak anak yang cuma satu, nggak punya teman. Keluarganya sibuk cari kerja. Akhirnya apa? Anak itu menemukan komunitas di dalam dunia game, sehingga banyak rehabilitasi kecanduan itu justru di China. Ya, Indonesia untung nggak cuma satu anaknya biasanya ya, saudara. Dan ini apa, saudara-saudara? Lihat, saudara-saudara, semua sakit yang unconscious dari orang-orang yang kesepian, yang marah, yang pengen bales, yang nggak punya teman, yang rendah diri, yang pengen dicintai, yang pengen dihargai. Saudara-saudara, itu difasilitasi semua oleh dunia game. Nggak usah game. Kenapa Facebook kalah sama Instagram? Ya, banyak yang muda Instagram. Karena Facebook cuma jempol, saudara. Instagram itu hati merah yang kosong diisi dengan tinta merah. Itu beda sama jempol. Saudara-saudara, itu ada sebuah penerimaan, penghargaan, respon. Di dunia game, wah dia menang. Great, marvelous, awesome. Di rumah, udah bagus. Nggak pernah dipuji sama papa mamanya. Saudara, itu real. Ya. Anak saya ajak nonton basket, ya, final. Habis itu pulang, Pak, aku mau jadi pemain basket. Kenapa? Karena itu yang menang, Pak. Semua gedung teriak, awesome, awesome gitu. Loh, kan papa sering puji kamu. Papa sering say something good loh buat kamu loh ya. Tapi papa doang. Papa doang. Saya kan pengen pujinya banyak, Pak. Bayangkan, saudara, yang dipuji papanya aja sering kayak gitu, yang nggak pernah dipuji kayak gimana? Yang nggak pernah dihargain nggak? Di game dia dapat pengakuan, saudara-saudara. Diterima. Jadi hebat, diakui. Nggak sendirian. Jadi psychological inilah yang dipakai seluruh budaya, saudara-saudara. Dan saya merasa budaya ini sebagai religion apa? Budaya punya tempat-tempat yang harus dikunjungi. Tempat-tempat sakral yang kita bisa selfie. Ya. Ada pakaian-pakaian yang harus dibeli untuk kita bisa tetap tren.
Ada lagu-lagu yang harus dinyanyikan, betul kan? Ada benda-benda yang harus dibeli untuk membuat kita lebih tenang ketika kita pergi kemana, gitu saudara-saudara. Ini semua spiritual, ya. Ada kuil-kuil berhalanya, kuil-kuil penyembahan yang kita harus ke sana. Saudara-saudara, ini sesuatu yang spiritual, sesuatu yang real, ya. Maka sebetulnya budaya itu memberikan ruang bagi spirituality. Sekarang muncul buku ya, James K. Smith menulis apa? Cultural liturgy, bagaimana kita di dalam cultural. Orang ke mall itu ya berspiritualitas sebetulnya, ya. Sudah inilah dunia kita, ada tokoh-tokoh yang didengar, tokoh-tokoh yang kita pengen menjadi di dunia kita, pakaian yang harus kita pakai, ya, teks-teks yang harus kita baca. Inilah dunia kita, ya. Dan bagaimana peran gereja di tempat ini, saudara-saudara. Sepertinya saya harus segera selesai, ya. Saya akan lewatkan beberapa saudara-saudara. Caranya adalah kita harus, kalau game itu tubuh, bagaimana kita sekarang memikirkan tentang tubuh. Saudara, ini rehabilitasi, saya akan putarkan yang di China, saudara-saudara. Ini rehabilitasi di China. Salah satu rehabilitasi mereka menggunakan tubuh, pentingnya tubuh, saudara-saudara. Tubuh. Dipisahkan dulu, tapi ada tubuh yang diberikan tempat di sana. 然后呢，是朋友带我去网吧，叫我去网吧玩游戏，玩着玩着，然后呢，家长知道了，然后就开始和家长吵，然后呢就开始吵，然后就进这里。说着早就回来，妈开始说，然后我就蒙着被子开始坐起来听。 Beberapa setelah mereka pulang, mereka kecanduan lagi, sehingga rehabilitasi ini juga untuk orang tuanya. Akhirnya orang tuanya juga direhabilitasi. 发现大于6个小时的每天非工作学习目的，一定是非工作学习目的上网，大于6个小时的人最容易成瘾。我们在收治的这个 ada pendekatan fisik, ada pendekatan psikologi. 很多孩子上网是我们正常人不可想象的，有的孩子在上网上到非常极端的时候了，他这个上厕所连解小便什么的影响他上网打游戏。 Ada yang main game sampai pakai pampers, saudara, supaya nggak usah ke toilet. 也都改变，就比如说跟你说话的方式啊，别的依然还是一开口就是学习，没别的。和这个跟他妈讲，他不管那个。他过来，我妈说关不来北京，我以为是找心理医生。1个小时，他说你来就知道了。然后进来了，感觉不对，结果被教官一麻烦了。 然后我爸立马就同意了，我在家先玩了1个月电脑，不是去了3个月，然后1个月过后就4个月了。他们说我有网瘾，我不信，我不信，真的我不信。 Jadi orang tuanya juga terpaksa direhabilitasi juga, karena begitu mereka pulang kembali lagi, karena tidak ada komunikasi di dalam keluarga. 就是哎呀，就是觉得这些话最能刺激你，最能让你改变，最能让你反省，最能让你进步。哦，那么他们病态的心理世界，就是说这些孩子来打心理，孩子一辈子内心世界就是孤独，孤独。你了解他吗？他孤独。
那么他想上谁陪伴他呢？哦，到网络世界去了。上知天文，在网上玩的，上知天文，下知地理，中不通人情。那他的罪恶的之心，在每一台。俺电脑不下去了。Saudara, ini yang terakhir saya harus cepatkan. Jadi ini di China, ini di Korea, saudara-saudara. Jadi caranya mereka disuruh olahraga secara fisik. Mereka juga diminta puisi. Mereka juga diminta meditasi, spirituality. Ini untuk menangani bagaimana anak-anak yang kecanduan. Ini cara mereka sembuh. Dan ini mereka juga diminta main ekstrim yang menubuh. Ini ada yang sembunyi, saudara. It doesn't look like Suin will get out of this one. But in between his protests, I noticed the course is changing him for the better. Sudah lihat yang dikatain. Overcoming the terror comes with a sense of victory, and for Untek, it brings an epiphany. 게임할 때는 생각적인 그런 쾌락만 있는데 여기서는 생각이랑 Dia merasakan excitementnya di seluruh tubuhnya lebih nyata dibandingin main game. 쾌락을 느끼고. 이게 더 재밌어요? 그렇죠. 게임보다는. It's Suin's turn. He doesn't quite grab the bar, and he looks defeated. And most importantly, he's faced his fears. The nations. Mereka di akhirnya orang tuanya melihat wajah mereka yang berbeda, saudara. Even in Australia, there's growing concern over the amount of time kids spend online. The treatment center will make sure these guys have access to count. Saudara-saudara, saya akhiri. Sorry, saya agak lama. Jadi, pendekatan tubuh ini benar-benar real. Tubuh, psikologi, integratif semuanya, saudara-saudara. Dan sebetulnya tantangan kita adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah spiritualitas yang menubuh. Sehingga ketika seorang anak, ya, kita nggak bisa loh menggantikan mereka. Nggak boleh. Tapi, you kasih apa? Ya. Saya dulu melarang anak saya nonton YouTube karena sering nonton YouTube. Saya salah satu sumbangsinya saya cari. Oke, kalau nggak nonton YouTube, stop. Nanti setiap ada film di bioskop baru, kamu nonton sama papa. Jadi ada kehadiran saya dengan dia dan gitu bisa diskusi dan itu lebih sehat. Kalau itu anaknya mau, sudah. Kadang anak bilang, kenapa kok kamu main game ya? Lebih senang mana? Main sama papa, main game. Dia lebih suka sama papanya, sudah. Dia nggak dapat itu. Dan ketika kita melarang anak atau membuat anak tidak game, gitu ya, gereja atau keluarga itu memberikan apa buat mereka, kebutuhan kejiwaan mereka. Itu PR. Jadi jangan main-main apa ya, merampas-rampas yang sebetulnya mereka bisa bertahan hidup dalam tanda kutip kadang-kadang, sudah. Ya karena itu. Kalau enggak ada, mungkin mereka sudah lama nggak ada. Ya. Dan perlu psychological. Jadi perlu pelayanan yang integratif. Ya, ada psychological, kesehatan jiwanya, kebutuhannya apa? Seperti anak saya tanya, kamu butuh teman, ayo coba mulai teman, coba begini. Kesehatan tubuhnya, mulai ada aktivitas fisik, ikutkan sesuatu yang bersifat fisik, berjumpa dengan orang lain, ada emosional, ya, ada community, ada kebersamaan, saudara-saudara. Inilah yang sebetulnya PR kita bersama-sama, bagaimana di keluarga, di gereja, ya, sebagai sebuah institusi untuk melayani jiwa-jiwa ini, saudara-saudara, kita memberikan tempat mereka bisa tertawa,
mereka bisa menangis, mereka bisa dipeluk, mereka bisa berteriak, mereka bisa tersungkur, mereka bisa memeluk, mereka bisa tidak malu, tersenyum, bahagia. Dan sebetulnya sebuah kecemburuan bagi saya ketika saya melihat mereka main game seperti itu. Saya rindu di rumah Tuhan. Mereka bisa tertawa, mereka bisa menangis, mereka bisa terpeluk, mereka bisa seperti anak-anak tadi. Itu tanpa Kristen, saudara, tadi trainingnya. Tapi bagaimana kita gereja memberikan tempat untuk itu? Itu keresahan saya. Ya, bagaimana kita menyatakan kasih, saudara-saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah dinyatakan dengan anak yang tunggal yang menubuh, yang hadir secara nyata di dalam kehidupan umatnya, menubuh, bisa dipeluk, bisa dipegang, bisa minta teman, bisa ada bersama-sama. Dan itu adalah PR yang hendaknya kita kerjakan bersama-sama. Membuat rumah Tuhan itu betul-betul rumah buat mereka, saudara-saudara. Semoga ini memberkati. Thank you. Oke, terima kasih Ko Johan untuk pemaparan yang sangat kompak ya untuk beberapa isu tentang perkembangan dan bagaimana video games itu bisa kemudian memikat begitu banyak orang-orang ya. Nah mungkin sambil menunggu ya, saya mempersilahkan untuk teman-teman kita boleh bertanya sekali lagi dengan fitur raise hand, itu akan kita prioritaskan, lalu bisa juga lewat fitur chat yang ada di Zoom Meetings maupun ada di live comment di Facebook. Nah, sebelum kita nanti bertanya, saya mau mulai dulu, biasanya perlu diangetin dulu Ko Johan ya. Nah, saya terus terang tergelitik gitu Ko Johan, memang sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin games itu perspektif kita kan memang sebagai orang Kristen gitu cenderung kayak sesuatu yang jahat gitu ya, sesuatu yang mendistraksi. Tetapi di satu sisi kita memang berada di tengah-tengah dunia yang itu nggak bisa lagi kita tutup mata. Artinya kalaupun kita membentengi keluarga atau anak kita sedemikian rupa, somehow di luar sana mereka punya akses gitu. Jadi kita juga nggak bisa seperti katak dalam tempurung yang terus menutup-nutupi akhirnya bohong atau tidak melibatkan mereka, memberikan understanding sehingga itu ya muncul kritik-kritik tadi yang kemudian kalau kita nggak elaborate dengan tepat juga mereka cenderung akan mengkritik balik gitu apa yang tentang otoritas, tentang kekuasaan dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya mungkin begini Ko Johan, saya rasa di tengah-tengah kita ini diverse ya kok ya. Ada yang memang orang tua, ada yang praktisi gamers, ada yang masih muda, ada yang usia pemuda, remaja, ada juga yang mungkin orang dewasa dan pemain games. Mungkin $1 million question-nya, kalau misalnya kita saat ini atau keluarga kita ada yang sedang kecanduan, itu what to do gitu kok. Karena tadi kan sempat ya Ko Johan bisa sampaikan tadi tentang spiritualitas menubuh gitu. Cuman bagaimana secara konkret itu bisa dikerjakan? Maksudnya steps-nya tuh apa aja sih? Kan nggak mungkin nih tiba-tiba kok kita langsung kayak oke, kita olahraga gitu. Itu kan kayaknya bakal canggung banget gitu. Mungkin bisa berbagi steps waktu Ko Johan transisi gitu dari anak-anak yang mungkin kecanduan, lalu gimana bisa kemudian mengalihkan segala kebutuhan fisikal, emosional, sehingga bisa mereka lepas dari kecanduan itu. Ini yang rada sulit ya, kecanduan bagaimana, karena saya pribadi sebetulnya kan, ini masalah karena saya tidak sebagai gamers itu ya Esra ya sebetulnya. Itu masalah, dan sebetulnya di dalam kalangan Kristen sendiri belum ada pelayanan ya di Indonesia ya. Ini justru seharusnya isu ini menggelitik ya, karena ini real banget sebetulnya. Ini real banget, pelayanan di bidang ini belum ada. Sehingga bagaimana penanganan, kalau rehabilitasi narkoba sudah ada dan segala macam ya, itu ada program-program. Ini saya sendiri sebetulnya harus diakui, saya tidak begitu, anak saya kan belum kecanduan begitu ya. Ya sudah rutin begitu ya, tapi belum kecanduan, tapi masih di dalam usia yang bisa bersama dengan saya masih bisa bermain begitu. Ini kan sulitnya ketika seseorang sudah agak dewasa, biasanya setelah sudah kuliah atau SMA yang orang tuanya sudah nggak ada
attachment lagi dengan dia begitu ya. Akan lebih mudah kalau memang ada seorang mentor yang juga sudah pernah lepas di sana ya. Kalau kita bisa ketemu orang yang sudah pernah lepas, itu akan lebih mudah mengerti bagaimana lu lebih mudah ngomong karena ngerti gitu ya. Lebih mudah ngomong, lebih mudah mementor dan lebih mudah menangani begitu ya. Tapi kalau itu tidak ada, sebetulnya kan kalau kita lihat itu ada psychological problem ya. Psychological problem yang real ya. Dan itu akan membantu sekali ketika dia diminta sambil counseling untuk dia bisa mengungkapkan ya keresahan-keresahan. Celaka game ini kan budaya itu mereka tidak menyelesaikan masalah psikologi begitu ya. Mereka menangkap masalah itu untuk digunakan kan sebetulnya. Mereka tidak habis dan mengkonsumsi cultural sebetulnya. Tapi kalau di dalam counseling begitu ya, itu Pak Immanuel Cahyanto bisa gitu ya. Itu bagaimana kejiwaan itu dikeluarin sehingga ada ungkapan itu yang lebih sehat. Dengan dikeluarin pasti juga lebih sehat. Terus mulai diminta dijebak dalam tanda kutip mungkin ada activity yang dia harus bayar, umpama fitness, ada trainernya, untuk dia bisa mulai mencoba merasakan activity yang lain yang sebetulnya ada enjoyment. Nah, anak saya ini ketika dia ikut ada Rockstar Gym gitu, mereka ikut gymnas sekali sama ketika sekarang work from home begitu ya. Work from home ini kan banyak lebih dengan gadget, tapi ketika dia memulai yang gerak itu ternyata memulai lu lebih confidence ternyata kamu bisa melakukan sendiri dengan tubuhmu. Jadi memang harus sedikit ada paksaan untuk, tapi tetap tentunya dengan dialog ya. Jangan ada satu pilihan biasanya. Ada 3-4 pilihan, kamu suka yang mana? Ayo, kamu suka mau udahlah kalau suka terbang-terbang suruh naik aja itu parasailing gitu ya. Udah coba rasain gitu ya. Atau kamu bagi jam atau apa segala. Jadi sebetulnya dia diminta untuk merasakan sehingga dia merasakan tubuhnya itu merasakan excitement juga gitu loh. Jadi ada perbandingannya sebetulnya. Walaupun tentunya ada detox juga ya. Detox itu juga agak perlu begitu ya, untuk detox stop, untuk mengatur segala macamnya gitu ya. Tapi tidak bisa cuma no, tapi tanpa pemahaman. Jadi fisik ini bagi saya penting, dan beberapa pendekatan psikologi sekarang kan juga menggunakan manajemen saya tadi lupa, untuk meregulasi emosi itu dengan cara ke alam ya, dengan benda-benda yang di sekitar, dengan udara, ke tempat yang nyaman, ke tempat yang oke gitu. Tapi yang berfokus kepada tubuh gitu ya. Dan mungkin ini penting sekali sih aku rasa itu. Ya mungkin masih di dalam PR untuk pengembangan saudara-saudara. Jadi ini sebuah proyek yang belum ada sebetulnya, belum banyak ya. Saya nggak tahu apakah saya salah. Kalau sudah ada, wah puji Tuhan begitu rekan-rekan ya. Itu sih. Atau dicari satu orang yang bisa bantu mentor anak kita, itu menolong sekali ya. Oke, Isra. Baik, berarti kurang lebih mungkin ini mencakup untuk segala usia juga kali ya kok. Artinya kalau memang ada seseorang yang sudah kecanduan, berarti memang harus ada pendamping yang juga memang mengetahui dunianya ya. Artinya kalau memang tidak tahu dunia kan akan cenderung judging gitu ya, sehingga ada benteng tersendiri yang kemudian didirikan oleh orang yang dikasih tahu kalau kita tidak ada di dalam dunia tersebut gitu. Jadi mungkin pertanyaan dari Ibu Anas Watilete ini mungkin juga sudah cukup terakomodasi ya. Ada satu pertanyaan kok yang muncul dari Facebook Live. Ini terkait durasi main games. Ya, jadi ada orang tua yang bertanya, berapa durasi yang ideal untuk seorang anak remaja ya, kurang lebih 13 tahun kalau bermain game satu hari, itu sebetulnya gimana menjustifikasinya kok? Baiknya, bijaknya seperti apa? Wah, ini kalau ada risetnya bagus ya. Saya belum pernah membaca risetnya bagaimana yang bagus segala macamnya. Cuma memang yang bahaya kan adalah ketika kita melihat lumpuh nggak kehidupan yang lain, ya. Lumpuh nggak kehidupan yang lain begitu ya. Dan bagaimana kalaupun tidak lumpuh, yang juga rada bahaya ketika dia justru ini yang jadi PR saya juga. Anak saya kadang-kadang mau belajar banyak supaya malam bisa main game begitu kan. Ini kan juga sebetulnya kebalik. Ini masih menjadi PR saya, itu kebalik karena sebetulnya bagaimana dia menikmati hari-harinya juga itu seperti main game begitu loh. Nah, ini masih menjadi PR saya. Jadi sebetulnya bahayanya adalah ketika kelumpuhan itu terjadi dan sebetulnya dunia itu berbalik, ya.
Nah, kalau kayak kemarin saya sehat, jadi waktu Airin main gitu ya, karena ada mamanya, ada Airin, ada anak pemuda saya dan dua anak saya bermain bersama. Jadi mereka main anggota Komsel, anak-anak saya ikut. Itu good karena begitu mereka kan langsung contoh, oh sudah 2 jam kita stop, anaknya langsung belajar, oh ya udah ada jam stop, mereka ikut stop. Ada community yang bisa membantu mereka. Maka saya biasanya menyarankan beberapa anak-anak, teman-teman, ini sesuatu yang real, rekan-rekan. Itu kalau main game jangan sendirian. Ngerti ya? Dengan adanya teman, ada komunitas, masih ada yang ngingetin kamu. Biasanya ada yang lebih waras kan? Udah stop, udah tuh. Dan itu ada komunitas, dan orang tua jangan buru-buru. Kalau kita cenderung anti, mereka itu nanti malah sembunyi-sembunyi malah di tempat lain. Justru tanya, aku kok pengen jadi lebih banyak itu tanya. Jadi itu ada community, rekan-rekan, itu penting sekali community yang ada di sana. Rekan-rekan begini loh, saya dulu punya teman-teman yang make obat gitu loh. Orang pakai obat pun teman-teman itu harus ada yang mentor, kalau nggak nanti overdosis. Gitu ya Mas. Ini jalan dalam tanda kutip loh rekan-rekan, di dunia yang drugs itu pun harus ada yang ngerti, ahli yang ngerti efeknya gimana, kalau overdosis gimana, apa yang harus dilakukan, itu ada leadernya juga gitu loh. Lah inilah yang sebetulnya banyak anak-anak celakanya kan ketika main dia main aja. Ini bahaya loh, jangankan game rekan-rekan. Sekarang anak-anak sekarang itu kan Google itu ada segalanya ya, sehingga ketika dia sedang stres segala macam, dia bisa search stres gue ini kena mental illness apa, akhirnya ternyata gue depresi, padahal mungkin dia belum depresi. Dia cari, dia baca, wah aku depresi, dia yakin itu wah depresi bener dia. Sudah. Jadi ada fenomena-fenomena dunia ini loh. Makanya perlu gereja sebetulnya menyanangkan melek media ya. Bagaimana media terhadap psikologi, terhadap spiritual, terhadap kejiwaan, terhadap tubuh dan segala macam, itu penting sekali sebetulnya. Kesadaran itu yang perlu dilatihkan gitu sih. Jadi saya tidak bisa menjawab jamnya, tapi apakah dia sudah lumpuh begitu ya. Biasanya kalau 1 jam sehari atau 2 jam belum lumpuh ya, yang udah 8 jam gitu ya, itu udah mulai itu. Saya punya murid dulu udah lama banget, 2008, dia bisa mainnya itu 8 sampai 9 jam. Nanti ngerjain tugas pelajaran reli agama itu bisa pakai bahasa game, saudara-saudara, serius. Sampai saya, kamu ini nulis apa? Saya nggak ngerti begitu ya, karena dia udah nggak bisa, udah blur lah, itu danger sebetulnya. Ya, tapi memang jangan cuma dihalangin ketika di-cut, dia mau diajak apa sama kita mau ngajak kemana, itu perlu sekali, saudara-saudara ya. Oke. Baik. Jadi memang ada beberapa kata kunci yang tadi saya tangkap ya selama penyampaian materi, juga tadi barusan Ko Johan jawab. Penting sekali adanya dialog ya. Artinya memang ada kesempatan di mana orang tua itu juga menyelami sebetulnya kenapa sih dia menyukai games itu, apa yang dia peroleh, sehingga kelumpuhan itu niscaya bisa diatasi gitu ya. Supaya dia nggak sampai dalam satu stage dia kecanduan sehingga meninggalkan sebetulnya the real emptiness yang sebetulnya dia butuhkan, dan orang tua bisa menjembatani. Jadi kalau di video tadi sempat disebut sih kok kalau lebih dari 6 jam selain untuk kerja dan belajar itu kecanduan gitu. Tapi di kita belum ada sih yang belum punya tempat rehabilitasi kayak gitu ya. Ya betul, belum ada. Belum ada gitu. Iya. Komunitas boleh ya. Jadi ada pecandu-pecandu game yang gimana bareng-bareng mau lepas game, itu bisa ada apa ya? Ya ini mungkin teman-teman yang counseling itu bisa ciptain gamers kelompok-kelompok gamers yang mau lepas dan saling support, itu bisa bagus banget ya. Kayak kalau di luar pecandu-pecandu alkohol itu bisa kumpul bareng, terus gimana saling appreciate ketika mereka bisa lepas mainnya, nggak minum lagi atau apa, itu sesuatu yang good ya mungkin ya. Gamers Anonymous berarti ya, bukan EE tapi GE ya. Ada ternyata untuk ibu-ibu yang kehilangan anak-anak gamers itu, mereka berkumpul untuk saling menguatkan anaknya yang meninggal support group itu ada juga sih. Tapi kayaknya nggak di Indonesia ya. Belum ada. Oke, next kok ada satu pertanyaan lagi ya. Ini dari chat di Zoom meeting. Manakah yang lebih berbahaya antara porn addiction atau game addiction? Saya belum membaca. Kalau untuk porn itu kan yang sebetulnya brain, kan yang diserang frontal cortex ya. Frontal cortex itu justru untuk konsentrasi, rasionalitas, ketenangan,
itu frontal cortex. Untuk game kayaknya juga hampir mirip ya sebetulnya. Tapi apakah lebih hancurnya lebih mana? Nah itu saya tidak tahu. Yang pasti kalau porn sama cocaine ya, heroin itu lebih hancur porn kalau nggak salah ya. Waktu di bagian otaknya itu salah satu yang real banget. Sehingga saya guyon sama anak-anak kalau kamu nanti punya pacar scan otaknya aja gitu ya. itu bagaimana? Karena ternyata spirituality ataupun spirituality segala macam itu juga menguatkan frontal cortex-nya itu kan. Itu frontal cortex itu yang sangat penting sebetulnya. Untuk anxiety, konsentrasi, ketenangan itu penting sekali di situ. Itu yang dikuatkan dari spiritualitas, ternyata itu yang dihancurkan oleh porn. Seingat saya agak lupa game sama ya. Mungkin Esra bisa membantu ya. Tapi mana yang lebih parah saya belum pernah membaca. Oke. Ya, aku tadi dapat satu poin yang menarik banget waktu Ko Johan sempat sampaikan tadi dalam materi bahwa bermain games itu salah satu bentuk religious act gitu. Karena somehow apalagi di masa pandemi gini ya Ko ya, maksudnya kan kita secara fisikal nggak bisa berjumpa gitu dan lain sebagainya. Tetapi ketika games, misalnya online games itu ada satu nuansa perjumpaan komunitas dan di situ ada tuh yang namanya kayak, kamu bisa berhasil karena aku yang berkorban gitu. Itu ada ya keunikan yang ternyata mereka mempraktekkan gitu value-value atau virtue-virtue yang baik gitu. Ya. Hanya ya itu ya memang sekali lagi kita masih hidup di dalam konteks budaya di mana games itu masih sesuatu yang banyak dipertanyakan. Artinya kalau kita mau benar-benar pure melihat itu sebagai religious act itu sampai batas di mana bedanya sama yang kecanduan, maksudnya artinya yaitu kebajikan umum yang ya memang semua orang lakukan gitu, menghubungkan dengan kemudian Allah di dalamnya itu masih perlu tinjauan lebih lanjut gitu ya Pak. Ya, itu tuh ya benar. Dan kayaknya makanya tadi Bosman itu bilang di dalam case tertentu. Jadi dia nggak bisa generalisir karena memang kita tahu dunia game yang sekarang ini kan yang kita tahu mana itu game yang diciptain orang yang benar-benar bukan cuma bisnis atau bukan ekspresi pribadi yang struggle, tapi makanya itu sebetulnya ada PR kita ya untuk menciptakan game yang menjadi yang seperti itu indah banget ya. Itu semoga ada yang mewujudkannya. Yeah. Game perjanjian lama tadi sounds great, Ko Johan. Yes. Oke, ini ada follow up question dari pertanyaan yang terakhir. Ya, berkenaan dengan pertanyaan tersebut, menurut pengalaman Bapak mementori anak-anak muda, apakah menasehati mereka dari sisi bahaya akan kecanduan game itu cukup efektif, mengingat bahaya porn addiction dan game addiction bisa dikatakan cukup sama, walaupun seringkali orang menganggap bahwa porn addiction looks more dangerous. Nggak efektif. Jadi begitu saya waktu ngomong sampai ini, bahkan ada anak pemuda saya yang sempat komplain ini seminar games yang untuk orang-orang bukan millennials gitu ya. Kenapa? Seolah-olah dipikir saya berpihak kepada yang ini. Ketika saya memunculkan yang ada addiction-nya, banyak yang nggak suka sebetulnya. Maka itu sebetulnya justru saya bagus ketika mereka merespon begitu. Justru saya bisa menjelaskan respon saya tidak mengkritik gamenya. Justru saya perlu orang-orang yang benar-benar mengerti untuk bisa berbicara sebetulnya, dan bagaimana memikirkan melayani anak-anak seperti ini sebetulnya, untuk bagaimana melayani anak-anak seperti ini. Dan justru akhirnya saya ngobrol sama anak, terus dia gimana game apa dia, akhirnya dia juga justru yang bisa menceritakan, oh ada bahayanya begini, oh gitu ya bahaya. Malah saya tahu bahayanya dari mereka yang saya tidak baca, ngerti ya rekan-rekan. Jadi saya justru bisa belajar, dan disitulah kita menjadi teman yang sebetulnya kalau sudah agak dewasa ya, itu mereka bisa lumayan sense ini bahaya loh kalau game yang tipe ini mereka bisa sense loh, dan itu bisa membantu. Makanya saya dorong, gimana kalau kamu bisa membantu tuh, itu bisa menolong banget orang-orang yang lain, itu penting sekali kan. Nah ini makanya saya mengatakan tadi saya terbatas karena saya bukan gamers, begitu kan. Ya, oke. Baik. Ada satu input ini dari Ibu Anas tadi sempat menyampaikan beliau mengetahui ya ada rumah sakit di RSCM Jakarta itu yang punya program ternyata ya untuk anak yang kecanduan games gitu.
Cuman memang cukup mahal dan umum gitu ya. Jadi kalau memang kita punya komunitas ya setidaknya di tempat-tempat kita lokal masing-masing dengan rekan-rekan kakak-kakak rohani begitu ya. Kalau misalnya teman-temannya masih remaja itu mungkin bisa jadi salah satu grup support group gitu yang bisa mengevaluasi gitu dan mencari tahu sebetulnya apa sih yang menjadi yang menyenangkan dari games itu apa gitu. Saya mungkin sekalian ini ya Ko Jahan, karena saya mantan gamers, sebenarnya masih gamers juga sih gitu ya. Memang untuk masuk ke dalam kalangan pemain gamers itu kita perlu merasakan nikmatnya di sana tuh apa sih. Di situ kita baru bisa ngomong sebetulnya. Jadi dan mereka juga sebetulnya sangat appreciate dan betul banget yang Ko Johan tadi bilang bahwa mereka tuh tahu batasan mana sebetulnya udah nggak baik. Hanya mereka perlu diingetin gitu. Sekalipun mereka tahu, mereka tuh kadang ya apa ya, kayak misalnya lah makan micin banyak-banyak tuh tahu nggak sehat, tahu gitu. Tapi kalau misalnya nggak diingetin, makan terus gitu. Jadi penting sekali memang adanya komunitas dan orang-orang yang kalau bahasa Ko Johan tadi yang agak sehat gitu ya untuk mengingatkan gitu. Saya pernah ngalamin waktu dulu itu menyelamatkan teman-teman saya di waktu dulu kan masih zaman warnet ya Ko ya. Begadang sampai pagi itu paketnya jauh lebih murah. Terus dapat Indomie dan dapat soft drink gitu ya. Ya gimana nggak kecanduan gitu, anak-anak tuh dibuat semakin nyaman gitu. Nah, tapi memang untuk menyelamatkan mereka mau nggak mau, kalau cuman ngomong doang itu lewat mimbar dan cuman ngasih tahu mentoring dari ngomong doang itu susah banget gitu. Barulah sampai saya ikut gitu ya, ikut begadang saya Ko ya. Sempat ketarik juga gitu kayak, wah ternyata seru juga gitu. Tapi memang ya untungnya Tuhan masih berbelas kasihan gitu ya, sampai akhirnya membuat tahu gitu ternyata mereka itu ketika main game apa yang membuat mereka senang dan di situ bahaya-bahayanya apa aja kita yang mereka nggak ngeh kita tahu gitu kan. Dan di situ kita bisa ternyata kalau main game bisa jadi toksik nih gitu. Nah itu yang kita kalau di gereja manis banget mulutnya nggak pernah ngomong kasar gitu ya. Main game itu sarkasnya luar biasa dan lain sebagainya. Dan di situ kan kita sebetulnya benar-benar being present gitu di tengah-tengah mereka dan sebetulnya bisa menjembatani mereka gitu untuk menarik mereka kembali. Berarti kita sudah punya calon teolog gamers ya. Lebih cocok ngomong. Cuma memang kalaupun kita nggak punya, jadi ini masalahnya kita sering melayani generasi kayak gini. Kita itu kalau Esra kan memang suka ya. Kalau saya contohnya nggak suka. Ya saya nggak perlu suka-suka gamer supaya bisa nyentuh mereka, ngerti maksud saya rekan-rekan. Ya memang saya nggak suka game. Justru mereka bisa menghargai saya yang tidak suka game tapi mau dengerin mereka sukanya mereka apa gitu. Celakanya kan gereja kadang-kadang saya tidak ngomong gereja, banyak orang mereka suka itu, ayo kita begini supaya mereka bisa suka. Enggak, kalau Esra mereka bisa nyentuh, kenapa? Karena memang Esra enjoy di dalamnya. Tapi kalau saya nggak enjoy, ya jangan aku enjoy supaya mereka bisa terbuka sama saya. Mereka nggak bakal suka. Generasi ini benci fake. Nggak suka supaya diterima mereka akan buang kita. Tapi bener-bener gue nggak suka sama game, gue kesel dia lu. Tapi kenapa sih lu bisa kenal? Coba ceritain. Udah, kita nggak perlu main game, tapi mereka bisa cerita sama kita. Jadi ini yang masalah, kita kadang-kadang hanya memperalat cara, dan itu kelemahan kita, memperalat cara untuk bisa menyentuh orang. Lebih baik kita nggak perlu meran, jadilah diri kita yang memang nggak suka ya nggak suka, suka ya suka. Tapi kita bisa hadir dan ngobrol dan tanya, kenapa lu bisa suka? Kok gue nggak habis pikir ya? Gila ya lu bisa suka ya lu. Mereka malah, kamu nggak tahu, mereka cerita dan kita mendengarkan mereka itu lebih nggak fake ya. Generasi kita nggak suka banget yang fake gitu. Jadi kalau Esa sih aku percaya karena dia enjoy banget sampai mau masuk, wah itu pasti langsung bisa nyambung lah. itu real. Mungkin Esa bisa jawab yang banyak juga yang saya mungkin sisi-sisinya nggak ada. Esra. Ya, thank you banget Ko Johan. Memang ada banyak insight-insight yang cenderung saya sendiri secara pribadi kalau engage dengan teman-teman, pancingannya selalu pengen narik keluar gitu. Maksudnya ya memang ada terlibat di dalam tapi pengennya narik keluar gitu. Tapi ada beberapa hal yang sebetulnya pinpoint kita perlu meridim itu ya. Artinya bukan berarti selalu mengeluarkan sehingga itu seolah-olah nggak kudus gitu ya. Tapi bagaimana memulihkan hal-hal yang bisa diselamatkan. Nggak semuanya dan belum tentu semuanya gitu. Tapi bagaimana kita bisa meridim itu, yaitu poin baik yang aku sendiri belajar sih. Thank you banget Ko Johan. Oke, apakah masih ada teman-teman dari
Zoom Meetings atau Facebook Live yang mau mengajukan pertanyaan? Thank you. Oh ya, silakan Pak Willy Sondag, waktu saya persilahkan. Masih mute, Pak. Boleh di-unmute, Pak? Ya. Terima kasih. Dari tadi yang saya dengar adalah efek negatif. Dan saya termasuk generasi yang sudah lanjut, jadi tidak begitu paham dengan gamers ini. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi dibilang negatif semua, barangkali yang positifnya cuman si pembuat kali ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada efek positif lain selain tentunya efek ekonomi bagi si pembuat game itu? Lalu yang kedua yang sering kita dapatkan banyak orang tua yang karena sibuk, lalu dia membiarkan anak-anaknya bermain game supaya dia jangan diganggu. Mungkin orang tuanya ini juga yang perlu lebih mawas diri. Nah, yang berikut yang saya ingin pertanyaannya, bagaimana dengan game yang dipertandingkan dalam e-sport? Apakah ada perbedaan dengan apa yang disampaikan tadi? Karena kita tahu e-sport sudah masuk dalam acara pertandingan SEA Games dan mungkin Asian Games dan bahkan sampai internasional juga games. Jadi itu yang mau saya tanyakan, apa bedanya untuk yang disampaikan tadi. Terima kasih. Selamat malam. Mungkin nanti Esra bisa bantu saya sebagai gamers, itu pasti ada insight-insight yang berbeda begitu. Kalau dari saya, pengalaman saya bukan sebagai gamers, tapi saya ngobrol dengan beberapa murid. Anehnya memang anak-anak yang gamers itu cara berpikirnya itu sering out of the box. Jadi unik sekali, bisa connection-nya itu itu benar-benar ada creativity, ada connection gitu ya, saudara-saudara, dan cukup bisa kompleks berpikirnya, ya. Itu sesuatu yang saya jumpai. Makanya saya tadi mengatakan beberapa yang gamers bukan orang-orang yang bodoh sebetulnya. Itu pinter-pinter gitu loh. Dan saya melihat, dan di situ ada relasi sosial sebetulnya yang mereka juga bisa dibohongin, ditipu, disakiti, ada trade dan segala macamnya. Jadi itu menjadi sebuah virtual itu kan sesuatu yang menolong sebetulnya kan, untuk kalau di dalam dunia teknologi kan buat untuk mencoba operasi lah, mencoba menerbangkan pesawat, itu sesuatu yang baik sebetulnya ya. Cuma memang kan ini menjadi bisnis itu kan, makanya harus di jamnya mainnya lama dan ada keuntungan bisnis yang kita nggak boleh pungkiri, itu real, bahkan pertandingannya uangnya juga gede banget gitu loh. Tapi kan sebetulnya kalau bagi orang Kristen, saya bilang mana pemuda, gimana kamu menciptakan sebuah game yang tantangannya adalah bagaimana bisa educate, bagaimana bisa membuat dia lebih spiritual. Seandainya itu kisah Alkitab itu nempel semua begitu ya. Perjanjian lama itu keren banget. Bagaimana historis mereka lihat political segala macam itu dengan langsung. Itu sesuatu yang PR yang luar biasa sebetulnya, Pak. Jadi ada kelebihannya. Ada juga riset-riset tentang kecerdasan dan game sebetulnya. Itu ada. Tadi saya cuma melihat, tidak memaparkan itu ya, dan memang belum membaca banyak di situ. Mungkin Esra bisa sedikit menambahkan sebagai seorang gamers yang kumpul sama orang-orang gamers. Gimana Esra mungkin ya? Apa? Ya. Kalau saya mungkin nambahin yang secara khusus yang online games ya, atau yang memang ada perjumpaan gitu. Itu memang yang belakangan ini kan cukup populer ya, karena ada sense of community, itu salah satu poin yang sangat baik. Sekali lagi ketika saya berbicara seperti ini pun memang kita harus memandang games itu sebagai produk budaya. Jadi bukan sesuatu yang kita sembah, tapi sama seperti kalau zaman-zaman dulu makan gitu ya, ngumpul, ngafe, itu bagi certain level atau usia itu sangat jadi kebudayaan ya, kayak kebudayaan ngopi gitu, emang suka ngopi gitu. Nah, itu bisa kumpul bareng gitu. Tetapi ada certain usia dan budaya yang memang dia besar dari game, sehingga mereka tuh suka ngumpul dari situ. Jadi poin positif yang bisa saya ambil sebagai budaya, games itu baik untuk membangun komunikasi, membangun koneksi. Di situ kita bisa memakai game sebagai tools, tapi ya, akhirnya jangan kelupaan waktu aja gitu ya. Ya itu sih kalau salah satu poin baik yang saya temui ini sih, Ko Johan. Oke, saya
Teman-teman, saya harus ada pelayanan lagi. Oh iya, oke. Ya, jadi thank you ya Ko Johan untuk pelayanannya. Kita bersyukur Ko Johan boleh membagikan tema ini dengan cukup baik sehingga kita pun juga enlightened ya. Maksudnya kita bisa semakin melihat aspek-aspek yang sebetulnya dimunculkan dan bagaimana kita mengantisipasinya dan bagaimana kita harus melihat ke depan sikap kita, kebutuhan kita untuk mencukupkan apa yang sebetulnya menjadi kehausan dari atau kebutuhan dari orang-orang atau teman-teman yang kita kasihi, keluarga kita di dalam kehidupan mereka sehari-hari dan hubungannya dengan permainan games itu. Oke, mungkin apakah ada kalimat penutup dari Musa Cahyanto mungkin memberikan komentar terakhir sebagai gembala kita untuk memberikan nasihat juga buat kita gitu dan pandangan yang bagaimana gereja kita melihat gitu, dihimbau gimana nih Musa? Iya, intinya kan memang kalau kita bicara, jadi ada mungkin beberapa hal ya. Pertama, memang nasihat itu nggak bisa. Sebetulnya memang dibutuhkan itu sedini mungkin itu heart-to-heart connection itu perlu dipelihara antara orang tua dengan anak. Kenapa mereka lari ke games kan? Karena mereka tidak dapatkan itu dari orang tua. Dan orang tua sanggup nggak untuk mengambil alih waktu atau anak-anak itu dengan orang tua dengan aktivitas lebih baik daripada games. Tapi kalau sudah kecanduan ya memang orang tua sangat sulit dan dibutuhkan orang lain ya. Ya makanya kenapa kita juga mau belajar tentang hal ini karena saya rindu sekali sih memang kita bisa bukan hanya dalam aspek digital seperti IG yang sudah ada, tapi hal-hal lain yang mungkin Tuhan bisa bukakan gitu ya. Nah, real sekali kan di sekitar kita ada yang memang sudah kecanduan. Bagaimana kita bisa menolongnya? Saya baca sebuah buku itu cukup terkenal ya, Alone Together. Dia bicara banyak hal, baik tentang robotics, baik tentang internet. Intinya adalah segala sesuatu digital itu pada mulanya itu sebetulnya better than something. Lebih baik daripada saya kesepian, maka saya main games. Akhirnya better than anything. Lebih baik di games, lebih baik di sosmed, lebih baik di dunia avatar daripada real life. Nah, jangan sampai kenyataannya sudah ada yang seperti itu. Dah, bagaimana? Saya tahu di kerjaan ini besar, kerjaan yang nggak mudah juga. Yang penting kita, para orang tua yang ada di sini dan calon orang tua ya, yang baru saja menikah dan akan menikah nanti ingat heart-to-heart connection sampai kapanpun. Ya, sejauh kita masih punya anak. Jalin heart-to-heart connection itu. Telling nggak akan ada gunanya. Dan kita gereja harus siap explore the unknown. Ya, Pastor Ezra, Pastor Richard, dan teman-teman. Explore the unknown. Karena Tuhan izinkan budaya ini, bagaimana gereja bisa hadir di tengah-tengah budaya ini. Baik. Terima kasih Musa Cahyanto. Terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung, baik di dalam Zoom Meetings maupun Facebook Live. Kiranya melalui pembinaan kita malam hari ini, kita semakin berhikmat, semakin belajar untuk menemukan bagaimana kita bisa merendahkan hati, mengenal dunia akan anak-anak kita, sehingga terjadi dialog yang baik, sehingga budaya ini bisa kita menangkan, dan Kristus tetap dimuliakan, dan Kristus tetap diberitakan di dalam segala budaya ini. Kita akan segera menutup pembinaan kita malam hari ini. Boleh minta kesediaan untuk Pastor Richard, boleh memimpin kita di dalam doa untuk menutup pembinaan kita malam hari ini. Ya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama belajar dan memahami akan apa yang boleh menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kami di dalam menghadapi kehidupan di tengah dunia dengan beragam macam budaya dan lainnya. Kami boleh bersyukur ketika kami boleh dibukakan akan pemahaman akan hal ini. Biarlah Tuhan, dari apa yang boleh kami pelajari ini, kami boleh diberikan hati yang mau bisa menerima, mendengar, dan memahami, dan sungguh-sungguh boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, syukur untuk Penginjil Johan yang sudah boleh memberikan waktunya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Tuhan tolong berkati dalam pelayanannya. Biarlah semakin hari anakmu ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk gereja kami yang boleh Tuhan terus boleh serta hingga saat ini dan boleh terus menyediakan satu momen, satu
acara di mana kami boleh semakin hari boleh semakin belajar dan boleh semakin mengerti akan diri kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang boleh terus menolong dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.